Gerombolan binatang 2, Kiyu. Jeritan menusuk itu bergema di seluruh kota provinsi Guanjun. Coba, celepuk. Mereka yang bukan pembudidaya segera pingsan. Zhao Feng menggunakan penglihatannya yang ditingkatkan dan dia melihat seekor burung emas besar 20 hingga 30 mil jauhnya. Elang emas itu mirip dengan elang paruh logam yang dia lihat di Sky Cloud Forest, tetapi berkali-kali lebih besar. Lebar sayapnya saja sudah mencapai 10 meter. Tidak baik, itu Raja Elang Paruh Emas yang terkenal dari hutan awan langit yang menguasai langit. Beberapa pembudidaya di kota mengenali burung emas itu. Golden Beak Eagle adalah binatang mematikan tingkat tinggi yang bisa menyaingi pembudidaya dari peringkat ke-9. Raja Elang Paruh Emas menyapu tembok kota dalam sekejap. Seketika, 7 pembudidaya manusia dicabik-cabik. Kultivator terkuat dari 7 yang telah terbunuh telah mencapai peringkat ke-7 dan dia bahkan tidak melihat Raja Elang Paruh Emas masuk. Kiyu, Kiyu, Kiyu. Pada saat ini, awan cahaya kemasan datang dari jauh. Awan cahaya kemasan itu terdiri dari ribuan elang paruh emas, yang sebanding dengan seniman bela diri manusia. Membela, gerombolan binatang buas ada di sini, laporkan ini ke Istana Guanjun. Kota Provinsi Guanjun meletus dalam kekacauan ketika semua orang mulai berteriak dan menjerit. Batalion Penjaga Langit. Semua pemuda mendengar jeritan yang menusuk hati itu, tetapi mereka tidak memiliki penglihatan yang ditingkatkan dari Zhao Feng dan oleh karena itu, mereka tidak dapat melihat pemandangan dari jarak 20 hingga 30 mil. Sepertinya ada binatang mematikan tingkat tinggi di dekat sini. Ye Linyun sepertinya merasakan sesuatu dan melirik ke arah itu. Singkat cerita, mulai sekarang dan seterusnya, kalian semua akan membantu bertahan melawan gerombolan binatang buas dan akan ada poin pertempuran yang diberikan untuk berapa banyak binatang buas yang kamu bunuh. Untuk monster biasa, setiap yang kau bunuh akan memberimu 1 poin, sedangkan monster mematikan tingkat tinggi memberimu 20. Pengawal ketiga mengumumkan. Setelah memberitahu mereka apa yang harus dilakukan, pengawal ketiga dan Ye Linyun memimpin para pemuda keluar. Ketika kelompok itu mencapai tembok kota, mereka terkejut. Terlihat gerombolan binatang buas dan mematikan di langit dan tanah. Hanya binatang buas yang mematikan saja, ada beberapa ribu dan ratusan ribu binatang buas. Sangat cepat, binatang buas sudah ada di sini. Ye Linyun menarik napas dalam-dalam. Itu bagus bahwa seniman bela diri dan pasukan sudah tiba di sini dan mereka mulai membunuh beberapa binatang yang menyerang tetapi masalahnya adalah elang paruh emas di langit. Itu mirip dengan elang paruh logam tetapi jauh lebih kuat, bahkan panah biasa pun tidak akan mampu mematahkan pertahanan mereka. Dapat dikatakan bahwa elang paruh emas adalah versi evolusi dari elang paruh logam. Ding ding ding, hujan panah mendarat di elang paruh emas dan mereka mengeluarkan suara logam yang beradu. Tapi anak panah yang ditembakkan oleh para pembelajar bela diri bahkan tidak mampu mematahkan pertahanan elang paruh emas. Zhao Feng mengeluarkan busur tangga emasnya dan menembak jatuh 2 elang paruh emas dalam 1 anak panah. 1 panah 2 elang. Pemanah di dekatnya sedikit terkejut karena pemanah itu baru berusia 14 tahun. Semuanya, bergabunglah dalam pertempuran. Pemanah, jaga binatang buas di langit. Kultivator lain mengikuti pasukan dan melawan binatang buas di luar. Jenderal Kota Provinsi Guanjun memerintahkan. Pasukan mampu mengalahkan binatang buas normal, tetapi hanya pembudidaya yang bisa melawan binatang buas yang mematikan. Pergi, para pemuda dari Sky Guard Batalion bergabung dalam pertempuran dan memperkuat pertahanan. Gerombolan binatang adalah kesempatan untuk menyalakan potensi seseorang sambil mendapatkan poin pertempuran pada saat yang sama. Murid-murid Lord Guanjun segera menyerbu ke arah binatang buas dan mematikan di dekatnya. Nan Gongfan, Feng Hanyu dan Zhao Yufei semuanya telah mencapai peringkat ke-7 atau lebih tinggi dan mereka dapat dengan mudah membunuh puluhan binatang buas dalam 1 pukulan, tetapi jumlahnya terlalu banyak. Zhao Feng terus menembakkan busur tangga emasnya dan setiap anak panah akan menembus 2 hingga 3 binatang mematikan. Mungkin karena dia telah membunuh terlalu banyak, semua binatang buas lainnya menyerbu ke arahnya dengan mata merah. Hati-hati, para pemanah di dekatnya berseru. Bajingan ini juga memiliki kecerdasan. Zhao Feng sedikit terkejut, tapi dia tidak takut pada mereka. Jari bintang, Zhao Feng berulang kali menikam jarinya dan sinar cahaya hijau yang indah muncul, yang langsung menghancurkan sejumlah besar burung. Tapi ini juga menarik perhatian binatang buas yang lebih kuat. Kiyu, tiba-tiba, jeritan terdengar dan melihat ke atas, binatang mematikan tingkat tinggi memimpin sekelompok elang paruh emas menuju Zhao Feng. Hentikan mereka, ekspresi para pembudidaya di dekatnya berubah. Binatang mematikan tingkat tinggi itu berada di peringkat ke-8 dan begitu mereka menyerbu ke kota, kekacauan akan terjadi. Jari bintang, sikap tornado, mata Zhao Feng tajam saat dia mengirimkan seberkas cahaya biru yang menyebar menjadi serangan jarak jauh. Tok, tok, tok. Seketika, 5 atau 6 burung paruh emas jatuh ke tanah, mati. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa setiap elang paruh emas telah menembus tenggorokan. Ledakan, Zhao Feng bentrok dengan elang paruh emas dan dia baik-baik saja sementara elang paruh emas telah didorong mundur. Pemuda ini sangat kuat, sudah di peringkat ke-7 di usia yang begitu muda. Para pembudidaya di dekatnya terkejut. Zhao Feng menemukan bahwa elang paruh emas yang baru saja dihadapi bahkan lebih kuat dari harimau gigi pedang bersayap 2 dan itu hampir berada di peringkat ke-9. Zhao Feng akan menjatuhkan setidaknya 2 burung dengan 1 panah setiap saat. Mengaum, di luar gerbang, ada 5 binatang mematikan tingkat tinggi lainnya, atau lebih baik dinyatakan sebagai binatang buas tingkat puncak, yang tiba. Binatang buas ini semuanya sebanding dengan peringkat ke-9 dan mereka membunuh puluhan orang dengan setiap pukulan. Zhao Feng melihat binatang-binatang itu dengan mata kirinya dan dia sengaja menghindari mereka karena binatang-binatang ini semuanya jauh lebih kuat daripada harimau gigi pedang bersayap 2. Pembunuhan riak gemetar. Sebuah teriakan datang dari seorang pemuda saat sosok itu menghadapi binatang mematikan tingkat puncak. Boom, pemuda kecil itu mampu bertarung setara dengan binatang mematikan tingkat puncak raksasa itu. Para pembudidaya di dekatnya semua tercengang. Bei Moi, Zhao Feng dan yang lainnya melihat sosok yang akrab itu menghadapi binatang mematikan dari peringkat ke-9 dengan hanya budidaya peringkat 8 puncaknya. Binatang buas mematikan tingkat puncak terlalu menakutkan, mereka akan menghancurkan segalanya jika mereka memasuki kota. Teng, 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 Ye Linyun, pengawal ketiga dan rekan-rekan peringkat ke-9 mereka semuanya terbang keluar kota dan bertemu lawan mereka masing-masing. Sebanyak 5 hingga 6 peringkat ke-9 dikirim dari kota provinsi Guanjun, jumlah yang sama dengan binatang mematikan tingkat puncak, tetapi Raja Elang Paruh Emas tidak memiliki lawan karena terlalu cepat. Meskipun pembudidaya dari peringkat ke-9 kuat, mereka masih tidak bisa bertarung dengan Raja Elang Paruh Emas di udara karena itu adalah domain yang terakhir. Bajingan ini, para pemanah di tembok kota sakit kepala saat mereka melihat Raja Elang. Jika itu hanya binatang biasa, mereka semua bisa melepaskan panah mereka sekaligus dan membunuhnya. Tapi pertahanan elang terlalu kuat. Dengan pimpinan Raja Elang Paruh Emas, ratusan dan ribuan elang paruh emas meluncur menuju tembok kota. Setiap gelombang serangan akan merenggut nyawa banyak prajurit. Katakan pada semua pemanah untuk menembaki para orang menyebalkan itu. Di atas tembok kota provinsi Guanjun berdiri seorang pria parubaya yang memberi perintah.
Orang ini adalah Jenderal Kota Provinsi Guanjun, yang telah mencapai puncak peringkat ke-9 sendiri dan dia baru saja membunuh binatang mematikan tingkat puncak belum lama ini, meningkatkan moral pihak mereka. Tapi menghadapi Raja Elang Paromas sang Jenderal tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawannya. Raja Elang Paromas cepat, kuat dan hanya bertarung di udara. Jenderal Heng, jika kita tidak membunuh Raja Elang Paromas, pihak kita akan jatuh ke dalam kekacauan cepat atau lambat. Ye Lingyun berbicara saat dia mendarat di sebelah Jenderal yang berlumuran darah. Saat itu dia telah berhasil membunuh binatang mematikan tingkat puncak tetapi dia juga terluka. Kiyu, tiba-tiba, Raja Elang Paromas berubah menjadi kabur dan menerkam seorang pembudidaya manusia dari peringkat ke-9 dengan kecepatan seperti kilat. Hati-hati, Jenderal dan Ye Lingyun sama-sama memperingatkan. Manusia itu sedang bertarung dengan binatang mematikan tingkat puncak lainnya pada saat itu dan dia berpikir omong kosong ketika dia mendengar peringatan itu. Suatok, cakar tajam Raja Elang Paromas menembus perisai kekuatan dalam peringkat ke-9. Ah, manusia itu berteriak kemudian dia dicabik-cabik oleh dua binatang mematikan itu. Melihat pemandangan itu, hati Zhao Feng menjadi dingin. Bajingan, baik Jenderal Heng dan Ye Lingyun mengatupkan gigi mereka. Jenderal Heng, kita harus membunuh burung ini berapapun harganya. Rasa dingin muncul di wajah Ye Lingyun. Terlalu sulit untuk membangkitkan seorang pembudidaya manusia dari peringkat ke-9. Sebuah kota kecil saja mungkin tidak akan melahirkan satu dalam 10 tahun. Kita harus menariknya ke tanah di suatu tempat lalu menyergapnya, pikir Jenderal Heng. Bagaimana kita bisa membunuhnya jika kebanyakan pemanah tidak bisa menghancurkan pertahanannya? Ye Lingyun berkata dengan getir dan tak berdaya. Mengumpulkan semua pemanah terbaik, suara pembunuh Jenderal Heng bergema dalam radius beberapa mil. Keterampilan memanah. Segera, pemanah terbaik berkumpul di dekat Jenderal Heng. Beberapa dari mereka berada di peringkat ke-5 dan ke-6, sementara yang lain berada di peringkat ke-7 dan ke-8. Kelompok itu penuh dengan orang parubaya selain Zhao Feng. Zhao Feng sedikit penasaran saat dia berdiri di antara sekelompok orang. Yang lain di dekatnya telah mendorongnya ke sini sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi. Yang perlu Anda lakukan adalah menarik Raja Elang Paru Emas di dekat kota Jenderal Heng memberitahu mereka rencananya. Rencananya sederhana, untuk mengganggu dan menyakiti Raja Elang Paru Emas dan menarik perhatiannya. Kemudian bunuh dengan kekuatan gabungan dari beberapa peringkat ke-9. Ini mungkin, 7 hingga 8 pemanah sedikit ragu-ragu. Apa, tidak bisakah kalian semua melakukan hal sederhana seperti ini? Jenderal Heng berkata dengan dingin. Para pemanah segera mulai berkeringat. Jenderal, seperti ini, kecepatan Raja Elang Paru Emas terlalu cepat. Selanjutnya, ketika bergerak, ia juga menyeret angin bersamanya. Jadi sebelum panah mendekat, itu akan secara otomatis berbelok. Seorang pemanah parubaya berkata tanpa daya. Dia adalah seorang pemanah yang telah mencapai peringkat ke-7 dan kata-katanya menyebabkan persetujuan dari orang lain. Penglihatan Zhao Feng lebih baik dan lebih jelas, jadi karena itu, dia tahu betapa sulitnya itu. Pertama, kecepatan Raja Elang Paru Emas terlalu cepat dan ketika bergerak angin akan mengganggu gerakan panah. Kedua, pertahanan Raja Elang Paru Emas terlalu kuat, dan itu bisa mengambil serangan peringkat ke-8 dan baik-baik saja. Tidak hanya itu, para pemanah harus menembak dari tanah saat Raja Elang berada di langit. Jelas, masih ada satu poin lagi. Bagaimana jika mereka berhasil melukai Raja Elang? Para pemanah harus menariknya ke area penyergapan juga. Pembudidaya normal dari peringkat ke-7 dan ke-8 akan langsung dicabik-cabik. Oleh karena itu, para pemanah yang hadir tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Tepat saat ini, kabur keemasan Raja Elang menyapu ke bawah lagi dan membunuh puluhan orang. Setelah membunuh mereka, Raja Elang berbalik ke arah lain. Saudara Beimoy hati-hati. Ye Lingyun dan Yang Qingshan berseru. Kali ini, Raja Elang Paru Emas melayang ke arah Beimoy. Beimoy sedang bertarung dengan monster mematikan tingkat puncak lainnya dan dia mendengar angin bersiul di belakangnya. Angin terbang bangau spiritual. Beimoy menggunakan keterampilan kecepatan yang dalam dan tubuhnya menjadi seperti bangau dan terbang ke udara. Itu adalah seni bela diri suci. Kiyu, Raja Elang Paru Emas memekik dan bentrok dengan Beimoy di udara. Ledakan, serangan Raja Elang Paru Emas telah diblokir, tetapi Beimoy sedikit terluka. Setelah Raja Elang Paru Emas gagal membunuhnya, Raja Elang kemudian menghilang lagi untuk mencari target baru. Bajingan ini, jika saudara Beimoy meninggal Ye Lingyun menyeka keringat dingin di dahinya. Pada saat ini, pemanah terbaik menembakkan panah mereka ke Raja Elang Paru Emas. Ding, ding, beberapa anak panah berhasil menimbulkan percikan di sayap elang tetapi pertahanannya tidak rusak sama sekali. Ekspresi para pemanah sedikit redup. Kecuali kita mencapai titik vital para pemanah menggelengkan kepala. Ding, ding, ding. Tiba-tiba, beberapa anak panah lainnya mengenai Raja Elang Paru Emas, tetapi tidak satupun dari mereka yang menembus bulu logam yang keras. Gagal lagi, para pemanah memiliki ekspresi pahit. Zhao Feng menggunakan busur tangga emasnya, tetapi situasinya sama. Anak panah yang mendekati elang dihalau oleh angin dari kepakan elang. Kiyu, Raja Elang Paru Emas tiba-tiba menyapu ke bawah menuju pemanah di dekatnya. Para pemanah itu berwajah pucat saat mereka mencoba yang terbaik untuk menghindar tetapi dua orang masih mati. Feri terapung ringan. Zhao Feng pertama-tama menggunakan keterampilan kecepatannya, lalu dia mengeluarkan busur tangga emasnya dan dengan meratakan dua binatang mematikan tingkat rendah dan mendorong kembali binatang mematikan tingkat tinggi. Dibandingkan dengan semua pemanah lainnya, Zhao Feng sangat tenang. Pada saat ini Jenderal Heng juga memperhatikan Zhao Feng dan dia terkejut bahwa yang terakhir begitu tenang dalam situasi seperti ini. Kakak Zhao, kamu berspesialisasi dalam haluan. Ye Lingyun juga memperhatikan Zhao Feng. Ya, mungkin aku bisa melakukannya. Zhao Feng mengangguk dan muncul di depan Ye Lingyun. Tuan muda Zhao, apakah Anda yakin? Jenderal Heng memiliki ekspresi serius. Jika Zhao Feng hanya seorang pemanah biasa, dia tidak keberatan dia mencobanya, tetapi Zhao Feng adalah murid Lord Guanjun, tanggung jawab akan dipikulnya. Jika hanya untuk menariknya ke bawah, maka itu tidak masalah. Saat Zhao Feng mengatakan ini, dia perlahan membuka busur tangga emas dan memutuskan untuk membuktikan kata-katanya dengan tindakan. Dia mengambil napas dingin saat lampu hijau samar muncul di alisnya dan elang menjadi jauh lebih lambat dan lebih jelas di matanya. Di bawah mode penglihatan yang ditingkatkan, Zhao Feng bisa melihat perubahan pada tulang dan darah burung. Dia berdiri diam dan fokus pada Raja Elang, tetapi dia tidak melepaskan panahnya. Tidak sederhana, Jenderal Heng dan Ye Lingyun saling memandang. Mereka berdua merasakan aura tajam dan menusuk dari Zhao Feng. Kiyu, tiba-tiba, Raja Elang Paru Emas berbalik. Zhao Feng segera melepaskan panahnya. Itu seperti Raja Elang sedang menuju panah dan bukan sebaliknya. Akhirnya, tiga anak panah emas dan Raja Elang bentrok bersama. Ya, bentrok. Panah dan elang sama-sama menuju ke arah yang berbeda, tetapi keduanya akhirnya bertemu bersama. Panah emas menembus lapisan angin dan menusuk dengan sempurna ke mata elang. Adegan ini menyebabkan pemanah lain di bawah menatap bingung. Bagaimana dia melakukannya? Seorang pemanah dari peringkat ke-7 memiliki ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Zhao Feng mampu dengan sempurna mengenai mata Raja Elang.
Ding, panah emas menimbulkan percikan api saat dibelokkan dari kelopak mata Lang. Sangat disayangkan, para pemanah hanya bisa menghela nafas. Raja Elang Paruh Emas telah menutup matanya pada detik terakhir. Menjadi binatang mematikan tingkat puncak, reaksinya sangat cepat tapi tidak menyadari senyum muncul di bibir Zhao Feng. Dua panah lainnya mengikuti panah pertama dan mengenai kelopak mata burung sekali lagi. Karena panah pertama telah menembus kaca depan, jalur terbang dari dua lainnya jauh lebih baik. Ding, darah keluar dari mata Lang. Tok, panah ketiga menembus bola mata. Dua anak panah pertama membuka jalan bagi anak panah ketiga. Panah ketiga adalah gerakan membunuh. Jeritan menyakitkan muncul di langit saat Raja Elang Paruh Emas menatap Zhao Feng dengan mata merah. Siapkan penyergapan. Zhao Feng segera menggunakan feri terapung ringan dan menyerbu menuju zona penyergapan. Pada saat ini, Jenderal Heng dan Ye Linyun akhirnya pulih dari keterkejutan mereka. Penyergapan. Siap-siap. Jenderal Heng, Ye Linyun dan beberapa puncak peringkat ke-8 menunggu. Kiyu, Raja Elang menyerang Zhao Feng dengan penuh amarah. Yang terakhir merasakan hawa dingin muncul dan dia tahu bahwa dia telah dikunci oleh Raja Elang Paruh Emas. Merokok langkah transparan, sosoknya bergerak dan melebur ke dalam keramaian kota tanpa jejak. Raja Elang telah kehilangan sosok Zhao Feng tetapi dia tahu daerah tempat dia berada dan pada saat ini, Jenderal Heng dan Ye Linyun menyerang. Kehancuran surgawi, irisan yang mempesona, dua peringkat puncak ke-9 meledakkan kekuatan mereka. Raja Elang yang marah dan tidak curiga dipukul oleh dua peringkat ke-9. Ye Linyun menggunakan seni bela diri suci dan telapak tangannya tampak seperti pisau yang memotong pertahanan burung dan meninggalkan 8 luka dalam. Keterampilan pedang Jenderal Heng adalah seni bela diri setengah suci yang telah dilatih ke tingkat puncak dan bahkan lebih kuat dari arak Ye Linyun. Pedang yang penuh dengan niat membunuh itu hampir memenggal kepala Raja Elang Paruh Emas. Peng, peng bum bam. Segera, peringkat ke-7 dan ke-8 menggunakan keterampilan mereka yang paling kuat yang hampir membunuh burung itu. Raja Elang Paruh Emas menggunakan kekuatan terakhirnya dan menerkam ke arah seorang pemuda yang memegang busur emas, penuh kebencian. Merebut poin pertempuran lagi. Hati-hati, saudara Zhao Feng. Dari tembok kota terdengar teriakan ketakutan. Pada saat ini, mereka tahu Raja Elang Paruh Emas berada di ambang kematian dan akan mati dalam 2 napas waktu. Tetapi bahkan kemudian, Raja Elang akan memberikan serangan terakhirnya kepada Zhao Feng. Jelas bahwa Zhao Feng telah membuat marah Raja Elang Paruh Emas dan yang terakhir memiliki pikiran untuk membunuhnya apapun yang terjadi. Tidak baik, Zhao Feng merasakan bahaya yang kuat. Di bawah situasi itu, desisan panas dilepaskan dari mata kirinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, yang langsung menenangkannya lagi. Kecepatan Raja Elang Paruh Emas sangat menakutkan dan mencapai Zhao Feng dalam sekejap mata. Kecepatan itu telah melebihi reaksi para seniman bela diri, bahkan jika mereka bisa melihat aksinya, mereka tidak akan bisa menghindarinya. Sosok Zhao Feng segera tercabik-cabik dan sebuah lubang besar dibuat di dinding di belakangnya. Sama seperti semua orang mengira Zhao Feng telah meninggal. Posisi angin mengalir, merokok langkah transparan. Sosok pemuda muncul di atas Raja Elang Paruh Emas. Apa? Para pembudidaya di dekatnya tampak seolah-olah mereka telah melihat hantu. Sungguh keterampilan kecepatan yang mendalam. Joy melintas di mata Ye Linyun. Saat itu, dia telah melihat Zhao Feng menggunakan langkah transparan merokok dan posisi angin mengalir pada saat yang sama dan dia telah menghindari serangan Raja Elang Paruh Emas. Dia bahkan hampir menipuku. Jantung Jenderal Heng melonjak. Pada saat itu, Zhao Feng telah berhasil menggabungkan Flowing Wind Stance dengan sempurna ke dalam Smoke Transparent Step dan menghindari serangan menakutkan dari Raja Elang. Penggabungan sikap angin mengalir dan langkah transparan merokok berarti bahwa itu sebanding dengan seni bela diri suci. Jelas, mata kiri Zhao Feng juga memainkan peran besar karena analisis dan perhitungannya. Pada saat ini, Zhao Feng merasa seolah-olah darahnya terbakar dan energi mentalnya berada pada kondisi puncaknya. Di dalam dimensi mata kirinya, sinar cahaya hijau telah meluas hingga 7 kaki 8. Tunggu, mengapa dia berada di atas Raja Elang Paruh Emas? Para pembudidaya di dekatnya berpikir. Zhao Feng baru saja lolos dari serangan itu, tetapi sekarang, dia telah mendarat di atas Raja Elang Paruh Emas. Sikap tornado, telapak angin misterius. Cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng saat cahaya biru muncul di telapak tangannya yang berputar semakin cepat dan akhirnya terbang ke kepala Raja Elang Paruh Emas. Pada saat itu, tubuhnya tampak seperti tornado, marah dan kuat. Telapak angin misterius miliknya mengenai bagian di mana Raja Elang telah dilukai oleh Jenderal Heng. Tok. Cedera asli menjadi lebih besar dan lebih besar. Blam, kepala Raja Elang Paruh Emas telah terbelah dan sosok besar itu jatuh ke tanah. Teng, Zhao Feng melompat ke udara dengan darah Raja Elang masih menetes dari telapak tangannya. Naik turunnya tampaknya menyatakan pemenang antara Zhao Feng dan Raja Elang. Raja Elang Paruh Emas telah terbunuh. Siapa pemuda yang membunuh Raja Elang Paruh Emas? Gelombang obrolan menyebar di antara para pembudidaya yang menonton di dekatnya. Zhao Feng segera menjadi pusat perhatian. Saudara Zhao Feng, bagus sekali. Ye Linyun serta pengawal ketiga memujinya. Jenderal Heng juga pulih dari keterkejutannya. Hahaha. Kerja yang baik. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam membunuh Raja Elang Paruh Emas. Tetapi ada kecurigaan bahwa kamu merebut poin pertempuran karena pukulan terakhir. Merebut poin pertempuran. Zhao Feng memikirkannya dan menyadari bahwa dia telah bertindak berdasarkan insting sebelumnya. Pada saat itu, lebih baik bertukar pukulan dengan pukulan daripada menghindar dan melarikan diri. Tetapi di mata orang lain, Zhao Feng adalah seorang pengambil risiko yang tidak hanya tidak melarikan diri, dia telah mencoba untuk mendapatkan lebih banyak poin pertempuran. Tidak peduli apa yang dikatakan, Zhao Feng masih memainkan peran besar dalam membunuh Raja Elang Paruh Emas karena tanpa keterampilan memanahnya, Raja Elang Paruh Emas tidak akan tertarik ke area penyergapan. Dan orang yang membunuh Raja Elang Paruh Emas juga adalah Zhao Feng. Burung-burung lainnya lebih mudah ditangani karena Raja Elang Paruh Emas sudah mati. Jenderal Heng tersenyum sambil memandang Zhao Feng dengan menilai. Tanpa pimpinan Raja Elang, burung-burung lainnya di langit seperti pasir lepas. Adapun binatang buas di tanah, korban manusia hanya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Zhao Feng duduk bersila di garis belakang saat dia pulih sementara yang lain seperti Ye Linyun mengira dia telah terluka. Tapi, Zhao Feng telah mempelajari teknik nafas pengembalian, yang berarti bahwa kekuatan batinnya setidaknya 2 kali lebih tebal daripada mereka yang memiliki peringkat yang sama. Sikap angin mengalir sikap tornado telapak angin misterius. Gambar-gambar dari ketiga gerakan ini muncul di benaknya. Flowing Wind Stance telah digabungkan ke dalam skill kecepatannya sementara Tornado Stance telah digabungkan ke dalam skill telapak tangan ofensifnya. Tanpa diketahui, pemahaman Zhao Feng tentang sikap tornado telah mencapai 70 hingga 80%. Itu sangat bagus sehingga di bawah kedua wawasan yang dia peroleh dari posisi angin mengalir dan telapak angin misterius. Dia juga telah memahami 60 hingga 70% dari telapak angin misterius, yang juga berarti bahwa telapak angin misterius Zhao Feng sangat mirip dengan telapak tangan angin misterius milik Zhao Feng. Gadis dari hari itu, langkah saat itu adalah kombinasi dari Tornado Stance dengan Misterius Wind Palm.
Bocah ini mendapat pembunuhan mudah lagi. Feng Hanyu menatap Zhao Feng dengan kaget di matanya. Pada misi pembunuhan terakhir, Zhao Feng juga telah merebut poin untuk membunuh pemimpin bandit dan kali ini dia bahkan lebih gila. Dia telah mengambil pembunuhan untuk Raja Elang Paruh Emas dari mulut peringkat ke-8 dan ke-9. Di mata banyak orang, tindakan Zhao Feng adalah contoh lain dari mengambil poin pertempuran orang lain. Orang itu membunuh binatang mematikan tingkat puncak. Mulut Bei Moi berkedut. Dari awal pertempuran sampai sekarang, Bei Moi telah melawan binatang mematikan tingkat puncak dan dia bahkan disergap oleh Raja Elang Paruh Emas. Di bawah semua pertarungan itu, dia masih tidak bisa membunuh lawannya sementara murid barunya, Zhao Feng telah melakukannya. Membunuh. Semangat pasukan Guanjun meningkat saat mereka berhasil mendorong kembali gerombolan binatang itu lagi dan lagi. Setelah melihat wawasannya, Zhao Feng berdiri kembali. Saat itu, dia telah mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang tornado stance dan misterius wind palm. Lebih-lebih lagi, kultivasinya telah mencapai tahap akhir dari peringkat ke-7. Mata Zhao Feng memindai gelombang gerombolan binatang buas dan dia menemukan ada sesuatu yang salah. Ada yang salah. Segera, dia menemukan jawabannya. Serangan binatang mematikan tampaknya terorganisir, binatang mematikan tingkat puncak memimpin sejumlah besar binatang buas dan mematikan tingkat rendah. Zhao Feng melihat apa yang salah. Jika dia bisa melihat ini, maka tingkat tinggi istana Guanjun juga bisa melihatnya. Mungkinkah gerombolan binatang buas ini direncanakan? Ye Linyun, Jenderal Heng dan yang lainnya semuanya curiga. Dalam pertarungan, Zhao Feng akan mengeluarkan busur tangga emasnya dan melepaskan panah demi panah, menjatuhkan sejumlah besar binatang mematikan tingkat atas. Tiba-tiba, itu menjadi pemandangan yang indah. Sinar dan sinar cahaya hijau terang dikirim keluar dari balai kota dan dengan setiap pancaran cahaya, beberapa binatang akan mati. Mata kiri Dewa Pemanah Zhao Feng akhirnya diasah di gerombolan binatang buas ini. Tuan Zhao, bisakah kamu menjadi tuanku? Para pemanah yang lebih muda sangat bersemangat. Zhao Feng tidak tahu harus berkata apa dan melihat bahwa binatang buas di udara tidak memiliki banyak ancaman, dia pergi keluar kota. Jari bintang, telapak angin misterius. Zhao Feng seperti angin yang membunuh binatang tanpa suara. Celepuk, sip, setiap serangannya akan menemukan kelemahan binatang buas yang mematikan dan sejumlah mayat akan tertinggal kemanapun dia pergi. Pemuda ini menakutkan. Dia juga sangat bagus dalam pertarungan jarak dekat. Para pemanah yang mengawasinya berseru. Biasanya, jika keahlian seseorang adalah memanah, keterampilan bertarung jarak dekat mereka tidak terlalu bagus. Tapi Zhao Feng adalah monster, tidak hanya keterampilan memanahnya yang bagus, keterampilan bertarung jarak dekat juga. Potensi Zhao Feng tidak lebih lemah dari Bei Moi. Tapi sayangnya, dia hanya murid luar guru dan dia tidak akan mendapatkan semua keterampilan inti. Ye Linyun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Setelah membunuh untuk waktu yang lama, Zhao Feng merasakan aura dingin yang familiar. Dia membuka mata kirinya dan menemukan bahwa puluhan mil jauhnya, sosok berkerudung duduk di atas seekor burung hitam. Di bawah tenda, sepasang mata biru es bisa dilihat. Itu dia, jantung Zhao Feng melonjak, sosok itu adalah sosok yang dia lihat hari itu di dalam Sky Cloud Forest. Tepat pada saat ini, raungan yang menakutkan terdengar, aura pemilik raungan itu berkali-kali lebih kuat daripada milik Raja Elang Paruh Emas. Raungan yang satu itu menyebabkan ratusan ribu binatang buas gemetar ketakutan. Pada saat ini, binatang mematikan tingkat puncak menegang saat kekaguman dan ketakutan muncul di mata mereka. Manusia merasakan jantung mereka melompat. Pah, apa yang sedang terjadi? Zhao Feng merasa darahnya gemetar dan suara dentuman datang dari mata kirinya lagi. Apa aura ini yang melampaui binatang mematikan tingkat puncak? Suara Ye Linyun, pengawal ketiga dan Jenderal Heng sedikit gemetar. Aura mengerikan menghancurkan ke arah kota dan itu membuat ratusan ribu binatang sujud seolah-olah mereka melihat raja mereka. Binatang mematikan tingkat Lord. Raungan menusuk membungkam manusia dan binatang dengan yang terakhir bahkan berlutut di tanah seolah-olah mereka telah melihat seorang raja. Jauh di tengah-tengah gerombolan binatang buas, sebuah jalan terbentuk. Hal apa yang membuat ketakutan menjadi monster mematikan tingkat puncak? Para pembudidaya di atas tembok kota fokus ke jalan setapak. Karena Zhao Feng memiliki penglihatan terbaik, dia melihat seekor binatang buas jenis guguk hitam murni berjalan ke arah mereka. Guguk hitam itu seukuran serigala dengan panjang sekitar 1,5 meter dan kecil dibandingkan dengan binatang buas lainnya. Guguk. Zhao Feng ingin tertawa, tapi dia tidak bisa. Setiap langkah yang diambil guguk itu akan memancarkan aura menakutkan dan ketika mata Zhao Feng menatap mata guguk hitam pekat itu, dia merasa seperti sedang terbakar. Mungkinkah binatang mematikan tingkat Lord? Jenderal Heng menarik napas dingin saat ketakutan melintas di matanya. Orang harus tahu bahwa Jenderal Heng sudah berada di puncak peringkat ke-9 dan dia adalah salah satu pembudidaya terkuat di sini. Binatang mematikan tingkat Tuan. Wajah para pembudidaya memutih, mereka semua tahu desas-desus tentang binatang mematikan tingkat Lord. Binatang mematikan dibagi menjadi tingkat rendah dan tinggi dan mereka masing-masing sebanding dengan seniman bela diri dan master bela diri, tetapi binatang mematikan tingkat puncak bukanlah peringkat tertinggi. Di atas binatang mematikan tingkat puncak, ada beberapa keberadaan yang menakutkan, binatang mematikan tingkat Tuan. Rumor mengatakan bahwa binatang mematikan tingkat Lord dapat menghancurkan seluruh negara. Di atas tembok kota provinsi Guanjun, beberapa pembudidaya ketakutan kehabisan akal. Di bawah matahari yang jatuh, ratusan ribu binatang buas dan mematikan membungkuk, menghadap guguk hitam tingkat Lord saat yang terakhir perlahan berjalan menuju kota. Meskipun binatang mematikan tingkat Lord tidak menyerang, itu dengan dingin melirik orang-orang dan pembudidaya seperti Jenderal Heng, Ye Linyun dari peringkat ke-9 akan gemetar. Di bawah satu pemindaian itu, binatang mematikan tingkat Lord telah mengkonfirmasi siapa orang terkuat di antara para pembudidaya. Hentikan dia, berikan informasi itu kepada tuan kita. Beberapa sosok perak muncul di atas menara terdekat. Nomor 1, nomor 2, nomor 4, seru penjaga ketiga. Pada saat ini, 4 pertama Korps Guanjun telah tiba dengan pengawal pertama mencapai jalur bela diri suci setengah langkah. Ye Linyun menarik napas dingin. Pengawal pertama hanya setengah langkah dari jalur bela diri suci. Pergi. 3 sosok perak melompat turun dan mencapai binatang mematikan tingkat Lord dalam sekejap. Penjaga pertama, penjaga kedua, penjaga ketiga dan penjaga keempat. 4 terkuat dari Korps Guanjun membentuk setengah lingkaran di sekitar binatang mematikan tingkat Lord menghentikannya. Penggarap peringkat ke-9, pergi membantu. Jenderal Heng memberi perintah dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa 4 penjaga saja mungkin tidak mampu menahan binatang mematikan tingkat Lord yang bisa menghancurkan seluruh negara. Segera, beberapa pembudidaya dari peringkat ke-9 muncul. Di atas tembok kota, beberapa pemanah membuka busur mereka. Zhao Feng telah mengeluarkan busur tangga emasnya dan membukanya juga. Guguk hitam pekat itu dengan dingin memindai manusia di atas tembok kota dengan jijik seolah-olah memiliki emosi. Jaring kematian langit surgawi. 4 korps Guanjun besar berubah menjadi kabur perak. Mereka memegang pedang pendek dan mereka mengirim jaring irisan yang menyelimuti binatang mematikan tingkat Lord. Sky Heavenly Death Net ini telah dilakukan oleh keempat penjaga dan kekuatannya melampaui seni bela diri suci biasa.
Meskipun Zhao Feng jauh, hatinya melonjak. Dia tahu bahwa jika dia jatuh ke dalam Sky Heavenly Deathnet ini, dia tidak akan dapat menemukan kekurangan apapun bahkan dengan mata kirinya. Pembudidaya normal dari peringkat ke-9 akan langsung tercabik-cabik jika mereka terjebak di dalamnya. Selama puluhan tahun, tidak ada yang pernah lolos dari gerakan 4 penjaga ini dan hari ini, gerakan pembunuhan ini mendarat di atas binatang mematikan tingkat Lord. Susu. Gub-gub hitam pekat itu tidak punya tempat untuk lari atau menghindar saat jaring mengelilinginya ke segala arah. Lapisan api hitam muncul pada gub-gub dan aura menakutkan menyapu sekelilingnya. Binatang mematikan tingkat Lord secara acak menggesek dengan satu kaki dan itu langsung menyebabkan cahaya hitam sepanjang beberapa meter muncul. Sapuan sederhana tampaknya mengandung seni bela diri yang mendalam yang telah merobek dimensi lain. Kreak, Sky Heavenly Deathnet hancur. Sial. Senjata dari pengawal kedua dan keempat jatuh ke lantai pecah saat darah keluar dari mulut mereka. Ekspresi pengawal pertama dan ketiga menjadi pucat saat tubuh mereka menegang. Berdiri di atas tembok kota, hati Zhao Feng mengepal saat dia melihat sapuan binatang mematikan tingkat Lord. Karena di matanya, sapuan itu tampak seperti seni bela diri. Binatang buas yang tahu seni bela diri. Mungkin itu hanya Zhao Feng, tetapi dia merasa bahwa gerakan dari binatang mematikan tingkat Lord tampak mirip dengan telapak angin misterius dari gadis di ngarai. Binatang mematikan tingkat Lord menginjak tanah dan lapisan api menyalakan api dikirim ke segala arah saat itu menghancurkan tanah. Menghindarinya, Vesgard berseru saat dia dengan marah menebaskan pedangnya ke api hitam. Semua penjaga lainnya melakukan hal yang sama. Pembunuhan awan surgawi, sepotong dum, Jenderal Heng, Ye Linyun dan jajaran ke-9 lainnya tiba dan melindungi keempat korps Guanjun. Tapi api hitam dari binatang mematikan tingkat Lord terlalu kuat, membakar kulit seseorang bahkan sebelum api mencapainya. Seorang kultivator dari peringkat ke-9 membakar pakaiannya, jadi dia berguling-guling di tanah mencoba meratakannya. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak menghentikan api dan dalam waktu singkat, dia menjadi mayat hitam yang terbakar. Tidak hanya itu, pengawal ketiga dan pengawal keempat juga ternoda oleh api hitam. Lupakan aku, lari, penjaga keempat berteriak saat dia menyerang binatang mematikan tingkat Lord dengan tubuhnya terbakar. Gila, binatang mematikan tingkat Lord menggesek cakarnya dan menghancurkan tubuh penjaga keempat. Penjaga ketiga, orang-orang lain berseru. Pengawal ketiga, pengawas batalion pengawal langit juga memiliki api hitam yang muncul di lengannya. Retak, penjaga ketiga mengatupkan giginya saat dia memotong lengannya sendiri. Semua orang mundur. Jenderal Heng dan pengawal pertama menelepon. Zhao Feng terkejut saat dia berdiri di tembok kota. Saat itu, dia telah menggunakan busur tangga emasnya dan menembakkan beberapa anak panah, tetapi semuanya telah berubah menjadi debu bahkan sebelum mereka mendekati binatang mematikan tingkat Lord. Lari, semua orang mundur. Peringkat 10 ke-9 bahkan tidak bisa memblokir sapuan biasa dari binatang tingkat Lord. Perbedaannya terlalu besar. Bei Moi, Nan Gongfan dan murid-murid lainnya memandang dengan ketakutan dan mereka menjauh dari binatang mematikan tingkat Lord. Binatang mematikan tingkat Lord melolong dan beberapa binatang mematikan tingkat puncak muncul di belakangnya. Dia memanggil pasukannya untuk menyerang. Jantung Zhao Feng melonjak dan dia hampir bisa melihat kehancuran kota provinsi Guanjun. Legenda binatang mematikan tingkat Lord yang menghancurkan sebuah negara hanyalah sebuah legenda. Apakah itu akan terjadi di negara awan? Sama seperti para pembudidaya putus asa, suara angin datang dari belakang. Bajingan mana yang berani masuk ke wilayahku? Sebuah suara yang dalam terdengar dari udara. Cahaya perak melintas di udara. Itu, mata kiri Zhao Feng dan dia berhasil menangkap gambar seorang pria parubaya mengenakan jubah perak emas terbang di udara seperti dewa. Hanya dalam sekejap, pria itu telah bergerak sejauh 200 meter. Penerbangan, bisakah manusia benar-benar terbang? Zhao Feng mengenali orang itu, Tuan Guanjun. Seorang pria parubaya berjubah perak emas berhenti di udara di depan binatang mematikan tingkat Lord. Eksekusi ilusi Ripple. Lord Guanjun melambaikan tangannya saat cahaya perak muncul. Seketika, suara sekeras guntur muncul dan cahaya perak sepanjang 8 meter menikam dengan keras ke arah tempat binatang mematikan tingkat Lord berada. Kewaspadaan muncul di mata gub-gub hitam saat ia menggesekkan cakar api hitamnya ke cahaya perak. Ledakan, angin kacau meledakkan segalanya dalam radius 20 meter dan meninggalkan lubang yang dalam di mana kekuatan bertabrakan. Pada saat yang sama, binatang mematikan tingkat puncak terdekat melolong ketakutan dan kesakitan saat mereka berubah menjadi debu. Sosok berkerudung muncul. Tuan Guanjun, tuanku. Sejumlah teriakan tak terbatas datang dari tembok kota. Ye Linyun, Jenderal Heng, pengawal ketiga dan peringkat ke-9 lainnya mengendur. Semua orang memandang pria parubaya berjubah perak emas itu dengan kegembiraan, kekaguman, dan rasa hormat. Pria itu tampak seperti dewa, dengan cahaya perak mengelilinginya saat dia bentrok dengan binatang mematikan tingkat Lord dalam sekejap mata. Energi tetap langsung membunuh binatang mematikan tingkat puncak terdekat, mengejutkan semua orang. Luka darah muncul di gub-gub hitam pekat itu saat melihat Lord Guanjun dengan waspada. Bagus, Tuan Guanjun akan membunuh binatang mematikan tingkat Tuan. Ekspresi kultivator manusia yang putus asa berubah menjadi kegembiraan dan harapan. Di mata mereka, Lord Guanjun adalah dewa yang bisa mengalahkan siapapun di dunia. Zhao Feng menghela nafas saat dia berdiri di atas tembok kota. Saat itu, dia telah membuat persiapan untuk berlari jika semuanya menjadi buruk dan mata kirinya telah menganalisis jalan terbaik yang harus diambil. Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng memindai Lord Guanjun dan binatang mematikan tingkat Lord. Tanpa ragu, kekuatan mereka telah melampaui 9 peringkat jalan bela diri dan memasuki jalan bela diri suci. Lord Guanjun turun dari udara dan dia mengirimkan gelombang udara ke sekelilingnya. Tuan Guanjun telah melampaui 9 peringkat jalur bela diri dan menggunakan kekuatannya, dia dapat menggunakan angin untuk membantunya terbang sesaat. Zhao Feng menyimpulkan, terbang, itulah impian orang-orang yang tak terbatas. Meskipun pembudidaya jalan bela diri suci tidak bisa terbang, kekuatannya masih membuat orang-orang dari peringkat ke-9 menatap mereka dengan kagum. Bajingan, ini adalah dunia manusia, kembalilah ke Sky Cloud Forest. Lord Guanjun berdiri dengan bangga di tanah dan memerintahkan. Di bawah tekanan jalan bela diri suci, ratusan ribu binatang berguncang ketakutan. Jika binatang mematikan tingkat Lord tidak ada di sana, mereka pasti sudah melarikan diri. Zhao Feng merasakan semacam tekanan dan desis panas yang datang dari mata kirinya dan itu dilepaskan ke seluruh tubuhnya. Itu membuat cahaya di dalam dimensi mata kirinya bergerak mendekati 7 kaki 9. Perubahan ini membuat jantung Zhao Feng berdetak lebih cepat. Sejak dia menyatu dengan mata ini, Zhao Feng merasakan potensi tak terbatas berkali-kali. Pada saat ini, kultivasinya meningkat di bawah tekanan di luar. Sekarang, Zhao Feng merasa bahwa potensi masa depannya telah melebihi tubuh setengah spiritual. Tepat saat dia berpikir, pertempuran di bawah telah pecah. Binatang mematikan tingkat Lord melambaikan cakarnya dan seperti kilat hitam melesat melintasi langit, ledakan kekuatan menghancurkan segalanya dalam jarak 30 meter.
Hanya kerusakan dari itu membuat kepala Zhao Feng tergelitik. Jika mereka membiarkan Lord Tier binatang mematikan ke kota provinsi Guanjun, hasilnya tidak akan terpikirkan. 10 eksekusi cross ripple. Lengan Lord Guanjun berubah menjadi warna perak yang tajam dan dalam sekejap, kilatan terang melesat di udara yang merobek serangan monster mematikan tingkat Lord menjadi serpihan. Ledakan. Tanah bergetar saat debu menutupi udara. Detik berikutnya kedua sosok itu menghilang. Pah, pah, ledakan. Lord Guanjun dan binatang mematikan tingkat Lord bertukar pukulan dengan cepat, dan energi yang tersisa saja segera membunuh burung-burung di dekatnya. Kedua sosok itu kecil dibandingkan dengan binatang mematikan lainnya, tetapi aura yang mereka pancarkan membuat binatang buas lainnya gemetar ketakutan. Para pembudidaya di tembok kota menahan napas saat mereka menyaksikan, meskipun mereka bahkan tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Hanya Zhao Feng yang bisa melihat dengan jelas dengan mata kirinya. Kekuatan, kecepatan, kerusakan bagaimana mungkin manusia mencapai level seperti itu. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan karena dia melihat lebih jelas, dia mengerti betapa kuatnya para pembudidaya dari jalur bela diri suci. Penggarap jalan bela diri suci dapat memutuskan nasib suatu negara di 13 negara awan langit, oleh karena itu bahkan raja pun akan menghormatinya. Lord Guanjun adalah salah satunya, dia memiliki kekuatan absolut di Sky Cloud Country. Ketika seseorang mencapai jalan bela diri suci, waktu untuk pertempuran menjadi sangat singkat, tetapi jumlah gerakan yang dipertukarkan meningkat secara signifikan. Di tengah ledakan, binatang mematikan tingkat Lord menggeram kesakitan dan api hitam berkurang sedangkan cahaya perak pada Lord Guanjun menjadi lebih terang. Lord Guanjun hampir tidak terluka dan meskipun mereka berdua berada di alam yang sama, dia memiliki teknik dan keterampilan yang lebih baik. Zhao Feng menatap kedua sosok itu. Ketakutan dan kewaspadaan muncul di mata monster mematikan tingkat Lord saat ia mundur dengan cepat. Tindakannya menyebabkan ratusan ribu binatang buas di belakang menjadi kacau. Melarikan diri, Lord Guanjun tertawa dingin dan melambaikan tangannya ke udara. Saat dia melakukannya, cahaya sepanjang 8 meter terbang ke arah binatang mematikan tingkat Lord, meninggalkan luka yang menembus tulang. Dua sosok berkelok-kelok melalui gerombolan binatang itu. Hahaha, orang menyebalkan ini mundur, semua orang menyerang. Binatang-binatang itu memiliki bahan yang bagus, yang bisa kita jual untuk emas. Para pembudidaya kota provinsi Guanjun bersorak saat mereka menyerbu keluar kota. Nan Gongfan, Zhao Feng, Zhao Fei dan Feng Hanyu, kita akan mengikuti dan melihat bagaimana guru membunuh binatang mematikan tingkat Lord. Qing Yangshan berkata dengan penuh semangat. Di sisi lain, Bei Moi sudah mengikuti Lord Guanjun keluar. Pasukan, maju. Jenderal Heng memberi perintah kepada pasukan dan pembudidaya untuk menyerang gerombolan binatang yang melarikan diri. Oke, Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan dia pergi bersama murid-murid lainnya menuju guru mereka. Zhao Feng sangat tertarik pada bagaimana para pembudidaya jalur bela diri suci bertarung. Mata kirinya bisa melihat pemandangan Lord Guanjun dan pertarungan monster mematikan tingkat Lord. Setelah mengejar puluhan mil, Lord Guanjun dan monster mematikan tingkat Lord berhenti di dekat hutan. Binatang tingkat Lord itu penuh dengan luka dan meneteskan darah saat berlutut di tanah tidak bisa bergerak. Tubuh Lord Guanjun menegang dan dia tidak bergerak. Bagaimana situasinya? Zhao Feng sedikit penasaran. Pada saat ini, Bei Moi, yang berada 8 mil jauhnya, tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi. Tapi Zhao Feng, yang berada puluhan mil jauhnya, melihat situasinya binatang mematikan tingkat Lord tidak berlutut karena Lord Guanjun, karena bagian belakangnya menghadap yang terakhir. Siapa di sana? Lord Guanjun sangat serius saat dia melepaskan kekuatan mental yang menakutkan. Z ada seorang kultivator Yuefan di kota provinsi Guanjun. Sosok berkerudung duduk di atas seekor burung hitam. Di bawah tenda, sepasang mata sedingin es menatap Lord Guanjun sambil tertawa. Itu dia. Hati Zhao Feng bergetar saat dia melihat pemandangan ini dari jarak puluhan mil. Dia telah melihat orang ini pada hari itu selama misi bandit dan Zhao Feng merasa bahwa gerombolan binatang buas ini memiliki hubungan dengannya. Mengapa kamu mengendalikan gerombolan binatang buas untuk menyerang kota dan desa manusia? Apakah kamu tidak takut dengan fakta 13 kabupaten? Lord Guanjun berteriak saat cahaya berkelap-kelip di matanya. Pak, burung hitam di langit mengepakkan sayapnya dan angin hitam berputar ke arahnya. Ekspresi Lord Guanjun segera berubah saat dia mundur puluhan yard. Seketika, tempat dia semula berdiri telah bubar dan guk-guk hitam tingkat Lord melolong sedih saat dia mati. Zhao Feng tidak bisa menahan napas dingin saat melihat adegan ini. Burung hitam di bawah sosok berkerudung setidaknya 2 kali lebih kuat dari guk-guk hitam. Jelas, dia hanya bisa melihat situasi dan bukan apa yang mereka katakan. Saat mereka bertukar kata, ekspresi Lord Guanjun berubah semakin redup. Pemutaran hari ini berakhir di sini. Akhirnya, sosok berkerudung dengan mata biru sedingin es mengamati Bei Moi yang hampir menyusul dan menghilang ke langit. Ketika Bei Moi tiba, sosok misterius berkerudung serta burung hitam telah berubah menjadi titik hitam yang menyatu dengan langit. Tuan, apa yang baru saja terjadi? Siapa dia? Bei Moi bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat kemana sosok berkerudung itu menghilang. Lord Guanjun terdiam beberapa saat sebelum dia menghela nafas bahaya muncul untuk 13 negara di hutan awan langit, tapi ini juga kesempatan untukmu. Saat dia mengatakan itu, dia melihat dengan penuh harap pada murid-murid di belakangnya. Sebuah kesempatan. Zhao Feng, Qing Yangshan, Feng Hanyu dan Zhao Yufei semuanya telah tiba. 95. Ujung gunung es. Mayat monster mematikan tingkat Lord tergeletak hancur di tanah di dekatnya. Lord Guanjun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di depan binatang itu, memandangi 6 muridnya. Bei Moi, Yang Qingshan, Nan Gongfan, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei. Keenam pemuda adalah keajaiban elit kota provinsi Guanjun, tetapi perhatian Lord Guanjun terutama terfokus pada Bei Moi. Sebuah kesempatan. Mata Zhao Feng berbinar, dia tidak tahu apa maksud Tuan Guanjun. Dalam perjalanan ke sini, Zhao Feng telah melihat apa yang terjadi di antara keduanya, termasuk semua tindakannya. Tapi dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Tuan, apa maksudmu? Feng Hanyu bertanya, tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Kesempatan terbesar yang dia miliki untuk mengubah takdirnya adalah menjadi murid Lord Guanjun. Melalui permintaannya, Yang Qingshan dan yang lainnya semua berharap. Kesempatan ini juga merupakan keinginan tuanmu. Lord Guanjun menghela nafas pelan saat matanya melihat ke kejauhan dengan kerinduan, kebencian, harapan, dan emosi kompleks lainnya. Menjadi seseorang yang memiliki kekuatan absolut di kota provinsi Guanjun, apa yang bisa memberinya begitu banyak emosi? Zhao Feng juga telah melihat emosi yang sama hari itu di aula bela diri spiritual. Tetapi pada saat itu, emosi Lord Guanjun berlalu dalam sekejap dengan hanya Zhao Feng yang bisa menangkapnya. Dia bertanya hari itu mengapa Lord Guanjun mencari begitu banyak orang jenius. Jawaban Lord Guanjun adalah untuk memenuhi keinginan. Mengharapkan, apa yang bisa menjadi keinginannya. Sebuah keinginan yang bahkan tidak bisa dia capai dan hanya bisa mengandalkan generasi muda. Tepat pada saat ini, para pembudidaya kuat di dekatnya termasuk Ye Linyun dan Jenderal Heng menuju, tetapi Tuan Guanjun mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada mereka untuk pergi.
Meskipun Ye Lingyun, Jenderal Heng dan yang lainnya sedikit penasaran, mereka pergi tanpa ragu-ragu. Adegan itu membuat keenam pemuda itu menyadari bahwa Lord Guanjun memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Apakah ada di antara kalian yang melihat sosok misterius berkerudung itu? Tuan Guanjun tampaknya mengubah topik pembicaraan. Ya, murid di sini melihatnya terakhir kali di hutan awan langit. Zhao Feng segera menjawab. Satu-satunya yang benar-benar melihat sosok berkerudung itu adalah Zhao Feng dan Bei Moi dan Zhao Feng telah melihatnya 2 kali. Oh, Lord Guanjun memandang Zhao Feng, sedikit terpana menurutmu seberapa kuat dia? Sangat kuat. Zhao Feng berpikir tentang bagaimana sosok itu telah membuat gerakannya 2 kali dan hatinya tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Lord Guanjun tersenyum, apakah menurutmu dia lebih kuat dariku? Ini, Zhao Feng tidak akan berpikir bahwa tuannya akan menanyakan pertanyaan semacam ini. Di bawah tatapan seseorang yang telah mencapai jalan bela diri suci, Zhao Feng hanya bisa menjawab secara pribadi. Murid di sini berpikir bahwa lawan setidaknya setara dengan guru, jika tidak lebih kuat. Karena dia memiliki mata kiri yang misterius, Zhao Feng sangat akurat tentang seberapa kuat seseorang. Jawabannya masih mengandung sedikit nada curiga. Zhao Feng, apa yang kamu katakan? Beraninya kamu memandang rendah guru dan memuji musuh. Nan Gongfan segera berseru. Alis Bei Moi, Yang Qingshan dan Feng Hanyu juga berkerut, jelas bahwa mereka tidak mempercayainya. Di negara awan, Lord Guanjun adalah sosok legendaris dengan kekuatan dan status tertinggi. Menjadi murid orang seperti itu bagaimana mungkin mereka tidak percaya diri. Hanya Zhao Yufei yang percaya pada Zhao Feng, ini berasal dari sesuatu yang dia tidak bisa mengerti. Balasan Zhao Feng mengejutkan Lord Guanjun dan yang terakhir tidak bisa membantu tetapi menatapnya beberapa kali lagi. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar memeriksa muridnya ini. Nan Gongfan dan yang lainnya semua terkejut, sepertinya guru tidak tampak tidak senang. Bahkan, dia sepertinya melihat Zhao Feng dengan cara baru. Katakan yang sebenarnya, bagaimana menurutmu? Tuan Guanjun menatapnya. Zhao Feng tidak bisa tidak mengingat perselisihan antara guru dan sosok berkerudung itu. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan percaya diri kekuatan sosok misterius itu seharusnya lebih kuat daripada milik guru. Apa? Ekspresi Nan Gongfan, Yang Qingshan dan rekannya berubah secara dramatis. Zhao Feng punya nyali. Tentu saja, ini hanya perasaanku. Merasakan permusuhan dari murid lain, Zhao Feng menambahkan kalimat lain dengan cepat. Memang, kekuatan orang itu di atasku. Suara Lord Guanjun terdengar perlahan saat dia memandang Zhao Feng dengan menilai. Apa? Mustahil. Bagaimana mungkin ada orang yang lebih kuat dari guru? Tanda tanya. Nan Gongfan tidak bisa menerimanya. Ketika mereka menjadi muridnya, guru di mata mereka telah berdiri di puncak dunia. Selanjutnya, orang itu dapat mengendalikan binatang mematikan tingkat Lord dan memimpin binatang mematikan tingkat tinggi yang tak terbatas untuk menyerang kota provinsi Guanjun. Di bawah situasi itu, bahkan saya tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan penghancuran kota provinsi Guanjun, kata Lord Guanjun dengan sungguh-sungguh. Kendalikan binatang mematikan tingkat Lord. Para murid bahkan tidak bisa membayangkan ini. Ada dalang yang merencanakan gerombolan binatang buas ini. Zhao Feng mengingat mata biru sedingin es itu lagi. Menguasai. Bagaimana bisa ada sosok yang begitu menakutkan? Dan mengapa dia berhenti menyerang kota provinsi Guanjun? Yang Qingshan tidak bisa menerima ini juga. Tatapan 6 pemuda terfokus pada wajah Lord Guanjun. Hehe, dunia yang kamu tahu hanyalah puncak gunung es. Jalan bela diri suci ini baru permulaan. Bahkan seseorang sekuat sosok berkerudung itu tidak berani melawan fakta 13 negara. Tuan Guanjun tersenyum. Jalur bela diri suci hanyalah permulaan. Keenam keajaiban semuanya tercengang. Hari ini, Lord Guanjun telah mengejutkan mereka terlalu banyak dan mereka hanya bisa mengerti setengah dari ini. Pada saat ini, Zhao Feng merasakan darahnya mendidih dan dia tiba-tiba teringat pada 3 pemuda hari itu di ngarai. Mereka bertiga masih sangat muda dan salah satu dari mereka bisa membunuh peringkat ke-8 Azure Hyena dalam satu pukulan. 2 lainnya juga memandang Hyena dengan jijik dan mereka menyerahkannya kepada gadis yang tidak memiliki pengalaman pertempuran. Bahkan Bei Moi lebih rendah dibandingkan dengan ketiganya dan sejak itu, Zhao Feng telah mengerti betapa luasnya dunia ini. Masih ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di luar sana yang bahkan tidak bisa ia sentuh. Di matamu, jalan bela diri suci mungkin merupakan legenda dan para bangsawan yang mengendalikan 13 negara di awan langit memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi ini bukanlah kebenaran. Lord Guanjun berkata dengan nada mengejek, tetapi kata-kata yang diucapkannya persis seperti yang dipikirkan banyak orang. Itulah tepatnya yang dipikirkan Zhao Feng di desa daun hijau dan kota bulu matahari. Pengendali sebenarnya dari Sky Cloud 13 Counties bukanlah raja, tuan, bangsawan atau klan keluarga. Mereka adalah 13 klan di atas dunia fana. Berbicara sampai di sini, mata Lord Guanjun menjadi tajam seolah-olah bisa merobek lubang di angkasa. 13 klan. Keenam pemuda itu saling berpandangan. Klan. 13 klan yang berdiri di atas dunia fana. Mengapa mereka tidak pernah mendengar tentang mereka sebelumnya? Ketika Zhao Feng masih di desa daun hijau, kota bulu matahari sudah sangat kuat di matanya. Tetapi ketika kultivasinya meningkat, matanya mulai bertanya-tanya ke arah kota provinsi dan 13 negara dan dia mengetahui tentang 2 negara kuat di sebelah awan langit 13 negara. Salah satu dari 2 negara dapat menghancurkan 13 negara dan oleh karena itu, yang terakhir harus bergabung bersama untuk bertahan hidup. Tapi ini bukan kebenaran. Tuan, seberapa kuat 13 klan untuk dapat mengendalikan 13 negara? Nan Gongfan berkata dengan tidak percaya. Klan-klan ini mengendalikan jalur kultivasi. Setiap klan hanya memiliki sekitar 1000 orang, tetapi mereka mengendalikan nasib suatu negara. Jika Anda ingin bertanya seberapa kuat mereka, tuan Anda, saya, hanyalah murid luar klan bulan rusak. Tuan Guanjun menghela nafas. Murid luar, Bei Moi dan yang lainnya membeku. Nan Gongfan dan Yang Qingshan menggelengkan kepala tidak percaya. Seseorang sekuat Tuan Guanjun hanyalah murid luar, sama seperti aku di Sekte Zhao. Gelombang muncul di hati Zhao Feng. Mereka tidak perlu tahu seberapa kuat klan itu, hanya fakta bahwa Lord Guanjun hanyalah seorang murid luar saja yang memberi tahu mereka. Setelah mengetahui kebenarannya, keenam jenius itu merasa seolah-olah jiwa mereka hilang. Prestasi mereka adalah tingkat atas di kota provinsi Guanjun, tetapi dibandingkan dengan klan, mereka seperti semut. Keduanya bahkan tidak berada di level yang sama, seperti bagaimana manusia tidak mau repot dengan semut. Klan yang mengendalikan negara awan dikenal sebagai sekte bulan patah dan eksistensi puncaknya bahkan telah melampaui jalan bela diri suci. Berbicara sampai di sini, ekspresi kekaguman dan kerinduan muncul di mata Lord Guanjun. Pertama di Battle Points, klan bulan rusak. Ini adalah klan tempat Lord Guanjun pernah berada dan pada saat itu, dia hanya seorang murid luar. Ketika Lord Guanjun berbicara tentang klan bulan rusak, bahkan dia tidak bisa mengendalikan keinginan dan kekaguman dalam suaranya. Sulit membayangkan kekuatan seperti apa yang berdiri di atas raja. Tuan, apakah keinginanmu ada hubungannya dengan klan ini? Nan Gongfan bertanya dengan sedikit kegembiraan. Ketika mereka pertama kali tahu tentang keberadaan klan ini, mereka pertama kali terkejut tetapi sekarang mereka penuh harapan. Mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk menyentuh dunia itu. Gambar dari 3 pemuda di ngarai sekali lagi muncul di kepala Zhao Feng.
Kegembiraan dan harapan di hatinya tidak lebih lemah dari Nan Gongfan. Tuanmu, saya berasal dari klan bulan rusak dan karena saya tidak mencapai jalan bela diri suci sebelum usia 30 tahun, saya kehilangan kesempatan untuk menjadi murid batiniah. Jadi saya meninggalkan klan dan mengambil tugas mengurus hal-hal fana. Karena itu, saya masih memiliki beberapa koneksi dengan klan. Lord Guanjun berhenti sejenak, lalu dia mengeluarkan berita lain menurut apa yang saya ketahui. Ujian murid 5 tahun akan dimulai dalam waktu 2 bulan. Ujian murid, mata keenam pemuda itu berbinar. Beimoy dan yang lainnya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Tes murid yang terjadi setiap 5 tahun sekali dalam waktu 2 bulan. Bahkan negara-negara terdekat dapat mengikuti ujian murid klan Mut rusak. Pada saat itu, para jenius dari seluruh negeri akan berkumpul, termasuk klan keluarga yang bersembunyi dari pandangan manusia yang memiliki kekuatan bahkan melebihi istana Guanjun. Ketika semua keajaiban ini bertemu, persaingan akan sangat sengit. Tuanmu telah melakukan yang terbaik dan dia dapat mengirim beberapa ke dalam ujian murid. Lord Guanjun merangkum situasinya. Elit-elit di seluruh negeri akan berjuang untuk memasuki klan bulan rusak Zhao Feng dan yang lainnya merasakan darah mereka mendidih. Niat bertarung bahkan melonjak dari Beimoy. Di kota provinsi Guanjun, bakat dan kekuatan mereka adalah tingkat atas, tetapi jika mereka memasuki klan bulan rusak, mereka bisa melawan jenius puncak lainnya untuk melihat siapa yang lebih kuat. Aku punya 3 rekomendasi untuk tes murid dalam waktu 2 bulan, jadi kalian semua harus memanfaatkan kesempatan ini. Lord Guanjun berkata dengan sungguh-sungguh saat dia melihat ke-6 pemuda di depannya. 3 tempat, hati semua pemuda melonjak. Meskipun mereka berada di bawah guru yang sama, mereka masih akan bersaing satu sama lain. Jelas, Lord Guanjun memiliki lebih banyak murid. Tapi ada batasan usia untuk ujian murid, inilah mengapa Tuan Guanjun tidak mengundang Ye Linyun dan yang lainnya. Ye Linyun dan yang lainnya lebih tua dari 30 dan aturan klan bulan rusak adalah bahwa jika seseorang tidak dapat mencapai jalan bela diri suci pada usia 30 tahun, mereka tidak akan dapat menjadi murid batiniah. Ini juga berarti bahwa hanya 6 pemuda di depannya yang harus bersaing untuk mendapatkan 3 tempat rekomendasi. Gerombolan binatang buas sudah berakhir. Kalian semua kembali ke istana Guanjun dan rayakan. Lord Guanjun berkata kemudian menghilang dengan cepat. Garis perak melesat ke langit dan hilang dari pandangan. Guru memberitahu kalian semua untuk pergi ke aula bela diri spiritual untuk mendapatkan hadiahmu. Sosok Ye Linyun muncul di depan 6 dan para pemuda mengangguk sebagai jawaban. Dalam perjalanan kembali, Feng Hanyu sepertinya memiliki sesuatu dalam pikirannya saat dia melihat bolak-balik antara Beimoy, Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Lord Guanjun hanya bisa merekomendasikan 3 orang dan dari 6 pemuda, Beimoy, Nan Gongfan dan Yang Qingshan memiliki kultivasi tertinggi dengan mereka semua berada di peringkat ke-8 atau lebih tinggi. Dibandingkan dengan 3 lainnya, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei memiliki lebih sedikit kesempatan. Saya seharusnya bisa mendapatkan 1 tempat dari ketiganya jika saya mencoba yang terbaik. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Setelah gerombolan binatang buas, kekuatannya meningkat dan lampu hijau redup mendekati 7 kaki 9. Dia tidak percaya diri dalam mengalahkan Beimoy karena yang terakhir bisa membunuh peringkat ke-9, tetapi Zhao Feng 60 hingga 70% yakin bahwa dia bisa mengalahkan Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Selanjutnya, masih ada 2 bulan lagi sampai ujian murid dan Zhao Feng memiliki waktu untuk meningkat. Keenam semua menggunakan keterampilan kecepatan mereka dan tiba kembali di istana Guanjun. Aula bela diri rohani. Tuan sedang menunggu di dalam. Ye Linyun sudah tiba di gerbang. Kultivasinya berada di peringkat puncak ke-9, jadi dia yang tercepat. Beimoy berada di urutan kedua dan dia sudah berjalan ke aula. Setelah dia adalah Yang Qingshan, Nan Gongfan dan Zhao Feng, 2 lainnya sedikit terkejut dengan kecepatan Zhao Feng. Segera, pemuda tiba di Spiritual Martial Hall. Lord Guanjun duduk di futonnya saat dia mengamati ke-6 muridnya. Di kiri dan kanannya adalah Ye Linyun dan pengawal pertama. Para pemuda semua akrab dengan Ye Linyun, tetapi pengawal pertama adalah orang misterius yang telah mencapai setengah langkah peringkat suci. Karena penjaga ketiga telah terluka selama pertarungan dengan binatang mematikan tingkat Lord, penjaga pertama menggantikannya. Bagaimana poin pertempuran? Tuan Guanjun bertanya dengan suara yang dalam. Tuan, perhitungan Korps Guanjun telah diselesaikan dan mereka telah memberikan hasilnya. Pengawal pertama membungkuk saat dia mengeluarkan sebuah buku kecil. Lord Guanjun tidak mengambil buku itu, sebaliknya dia berkata bacalah. Ya, pengawal pertama membuka buku itu dan mengatakan apa yang tertulis di sana. Pertama, Zhao Feng 465 poin pertempuran. Kedua, Beimoy 403 poin pertempuran. Tunggu, ekspresi Lord Guanjun berubah saat dia menatap penjaga pertama Beimoy bukan yang pertama. Pada kenyataannya, bahkan para jenius lainnya merasa ini tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin Beimoy tidak menjadi yang pertama? Bahkan Lord Guanjun memiliki kecurigaannya. Pada saat ini, aula spiritual bela diri telah menjadi sunyi. Beimoy mengepalkan tinjunya dan bergumam dengan ekspresi jelek tidak mungkin. Aku tidak percaya, Tuan. Zhao Feng membunuh Raja Elang Paru Emas dan dari situlah dia mendapatkan sebagian besar poinnya. Ye Linyun memperingatkan dengan nada rendah. Berapa banyak poin untuk membunuh Raja Elang Paru Emas? Tuan Guanjun bertanya. Guanjun pertama segera menjawab ini bervariasi dari kisaran 20 sampai 60 poin pertempuran untuk membunuh binatang mematikan tingkat tinggi. Tetapi karena kekuatan Raja Elang Paru Emas berada di peringkat puncak ke-9 dan sangat sulit untuk dibunuh, 100 poin pertempuran diberikan. 100 poin pertempuran. Beimoy dan yang lainnya tercengang. Bahkan jika dia membunuh Raja Elang Paru Emas, poin pertempurannya terlalu banyak. Beritahu kami poin pertempuran yang lain. Tuan Guanjun berkata dengan tenang. Yang Qingshan 195 poin pertempuran, Nan Gongfan 181 poin pertempuran. Pengawal pertama kemudian memanggil poin pertempuran yang lain. Jelas bahwa tidak ada orang lain selain Zhao Feng dan Beimoy yang mencapai 200 poin. Menurut logika, poin pertempuran Zhao Feng seharusnya sekitar 100 atau lebih. Bahkan jika dia berhasil membunuh Raja Elang Paru Emas dan mendapatkan 100 poin pertempuran, itu berarti dia telah menerima 365 poin pertempuran ekstra dan melampaui Nan Gongfan dan Yang Qingshan. Sejauh ini, mustahil. Nan Gongfan dan Yang Qingshan menggelengkan kepala dengan marah. Beimoy tertawa dingin, tapi dia tidak berbicara. Jelas bahwa dia percaya tuannya akan memberikan penilaian yang tepat. Mungkinkah ada masalah? Lord Guanjun bertanya dengan alis terangkat. Dalam situasi normal, dia tidak pernah mempertanyakan Korps Guanjun, tapi kali ini, itu terlalu tak terduga. Tuan, saya yakin ini benar dan bahkan jika ada masalah, itu akan sangat kecil. Pengawal pertama berkata tanpa ragu kemudian melanjutkan untuk membahas perhitungan terperinci. Zhao Feng membunuh 70 hingga 80 binatang terbang hanya dengan panahnya saja dan rata-rata, mereka masing-masing bernilai 2,5 poin pertempuran. Dari hanya ini saja, dia sudah memiliki 200 dan menghitung Raja Elang Paru Emas, itu akan menjadi 300 pengawal pertama membacakan. Ada catatan dari mana poin itu berasal. Oh, panahan. Lord Guanjun sedikit terkejut saat dia melihat sekali lagi ke arah Zhao Feng. Pada fakta ini, Jenderal Heng, saya dan pemanah terdekat dapat menjamin ini.
Ye Linyun menambahkan, seharusnya tidak ada masalah di sini. Tuan Guanjun tidak curiga sama sekali. Selanjutnya, itu adalah poin lainnya. Setelah dia menembak jatuh binatang terbang, dia menggunakan waktu yang tersisa untuk mendapatkan 160 poin lagi. Orang harus tahu bahwa Nan Gongfan dan Yang Qingshan hanya mendapatkan 180 atau lebih dalam 2 kali lipat waktunya dan keduanya memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Zhao Feng. Aku tidak percaya. Nan Gongfan menggelengkan kepalanya, menunjukkan kecurigaannya. Hati nurani pertempuran Zhao Feng sangat bagus dan setiap serangan yang dia lakukan akan menjatuhkan seekor binatang buas. Efisiensi dan kecepatannya 2 kali lipat dari peringkat yang sama. Dalam hal ini, bahkan elit korps Guanjun tidak bisa mengejarnya, mungkin dia pembunuh alami. Tanda tanya. Pengawal pertama melirik Zhao Feng dengan kompleks. Ye Linyun tersenyum cerah. Terakhir kali, Zhao Feng mendapat tempat pertama dalam misi pembunuhan juga dan pada saat itu, dia hanya di peringkat ke-6. Sekarang, sumber poin pertempuran Zhao Feng telah dijelaskan. Lord Guanjun sekarang tidak ragu lagi saat dia memandang Zhao Feng dengan pujian. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki anak ajaib yang pandai memanah dan pertempuran jarak dekat. Dia tahu bagaimana korps Guanjunnya, mereka hampir tidak akan pernah membuat kesalahan. Monster macam apa orang ini? Bei Moi mengepalkan tinjunya, menunjukkan keengganannya. Menjadi satu-satunya murid inti Lord Guanjun, bagaimana dia bisa kalah dari murid luar? Nan Gongfan, Yang Qingshan dan Feng Hanyu semua melihat ke arah Zhao Feng dengan kaget. Hanya Zhao Yufei yang memiliki senyum di wajahnya dan dia tidak terkejut dengan ini. Setelah mereka menerima poin pertempuran mereka, 6 jenius meninggalkan Lord Guanjun, penjaga pertama dan Ye Linyun di aula bela diri spiritual. Apalagi yang kamu butuhkan? Tuan Guanjun bertanya. Pengawal pertama menarik napas dalam-dalam. Tuan, poin pertarungan Zhao Feng sebenarnya adalah 565 dan bukan 465. Tetapi karena pertimbangan untuk para jenius lainnya, saya menyembunyikan 100 poin pertempuran. Penghalang udara perak. Tuan, poin pertarungan Zhao Feng sebenarnya adalah 565, bukan 465. Tetapi karena pertimbangan untuk para jenius lainnya, saya menyembunyikan 100 poin pertempuran, kata pengawal pertama. Apakah ini benar? Sebuah cahaya melintas di mata Lord Guanjun saat dia mengirimkan tekanan yang tak tertahankan pada First Guard dan Ye Linyun. Ya, penjaga pertama berkata tanpa ragu-ragu. Saudara Zhao Feng memperoleh lebih banyak poin baik dalam memanah dan pertempuran jarak dekat. Di dalam suara pengawal pertama, ada sedikit kepahitan. Menjadi seorang seniman bela diri semi suci, kata-katanya sangat penting. Pengawal pertama tahu bahwa bahkan dia sendiri tidak akan bisa mencapai level seperti itu jika dia berada di peringkat yang sama dengan Zhao Feng. Menguasai. Murid di sini berkata bahwa kamu tidak akan menyesal menerima Zhao Feng sebagai muridmu. Ye Linyun berkata sambil tersenyum. Dia selalu mengharapkan Zhao Feng dan yang terakhir tidak mengecewakannya. Lord Guanjun segera mengingat keraguan yang dia miliki hari itu tentang apakah akan menerima Zhao Feng sebagai murid atau tidak. Bagaimanapun, pada saat itu, bakat Zhao Feng hanyalah tubuh setengah spiritual. Itu karena fakta bahwa Ye Linyun telah merekomendasikan dia bahwa dia telah menerimanya. Sepertinya keputusan ini tidak salah. Zhao Feng tidak buruk dan kemampuan bertarungnya hampir sempurna. Kata-kata Lord Guanjun berubah-ubah dengan sedikit desahan. Sayangnya, dia hanya tubuh setengah spiritual yang membatasi pencapaiannya di masa depan dan dia tidak akan dapat menyelesaikan keinginanku. Jelas bahwa kinerja Zhao Feng memang hebat, tetapi Lord Guanjun tidak berpikir bahwa dia akan memiliki pencapaian besar di masa depan. Adapun kesimpulan Lord Guanjun, pengawal pertama tidak mengatakan apa-apa seolah-olah dia setuju. Ye Linyun ingin membalas tetapi tidak ada yang bisa dikatakan. Memang, penampilan Zhao Feng sangat bagus, tetapi tidak ada yang pernah menganggapnya melebihi Bei Moi. Setelah meninggalkan aula bela diri spiritual, Zhao Feng segera menuju ke aula perbendaharaan. Murid-murid lainnya, Nan Gongfan, Yang Qingshan, dan Feng Hanyu, semuanya iri dan cemburu. Ekspresi Bei Moi adalah yang terburuk. Sejak dia masih muda, dia adalah seorang super ajaib di mata orang lain dan tidak ada seorang pun seusianya yang mengalahkannya dalam hal apapun. Ketika dia kembali ke desa, dulu seperti ini dan ketika dia pindah ke kota, juga seperti ini. Tetapi sejak dia bertemu Zhao Feng, rekor ini telah dipecahkan berulang kali. Zhao Feng, kamu tidak sederhana. Jika Anda punya nyali, mari kita pergi ke klan dan menyelesaikannya di sana. Lampu merah langka muncul di mata tanpa ekspresi Bei Moi. Apakah Bei Moi menantang seseorang? Nan Gongfan dan Yang Qingshan sedikit tercengang. Mereka belum pernah melihat Bei Moi menantang seseorang karena semua orang seusianya telah tertinggal dan tidak dapat mengancamnya. Tentu, Zhao Feng segera menjawab dengan ekspresi serius. Kenyataannya, dia merasakan tekanan besar menghadapi keajaiban super seperti Bei Moi. Tapi ini juga hal yang baik, dia bisa menggunakannya untuk menyalakan potensinya. Dengan poin pertempurannya, dia bisa mendapatkan banyak seni bela diri, sumber daya, pil, dan senjata. Apa yang harus saya dapatkan dengan poin pertempuran? Zhao Feng berpikir keras. Seni bela diri. Zhao Feng merasa bahwa dia tidak membutuhkannya karena dia sudah memiliki teknik dinding logam dan teknik nafas pengembalian. Satu adalah seni bela diri suci sementara yang lain dekat dengan seni bela diri suci. Yang lainnya seperti Lily Floating Fairy dan Smoking Transparent Step bisa mencapai tingkat seni bela diri suci dengan menggabungkannya dengan Flowing Wind Stance. Sepertinya skill tingkat terendahnya adalah Starfinger. Starfinger adalah seni bela diri puncak dan dapat diklasifikasikan sebagai seni bela diri setengah suci. Menggunakannya dengan Tornado Stance, itu bisa melampaui seni bela diri setengah suci yang normal. Jika saya melatihnya ke tingkat ke-7, itu bahkan bisa mengalahkan seni bela diri suci karena sangat sulit untuk melatih seni bela diri suci ke tingkat tinggi. Zhao Feng menganalisis. Dia akhirnya memutuskan untuk tidak mendapatkan skill ofensif lain. Dengan poin pertempurannya, dia hanya bisa mendapatkan seni bela diri setengah suci dan bukan seni bela diri suci. Sama seperti ini, Zhao Feng memutuskan untuk tidak mendapatkan seni bela diri. Fokusnya adalah pada pil dan sumber daya. Dari keahliannya, teknik dinding perak adalah level tertinggi dan merupakan dasar dari 9 peringkat jalan bela diri. Zhao Feng ingat apa yang telah didiskusikan oleh Lord Guanjun dan Ye Linyun. Oleh karena itu, saya harus melakukan semua teknik penguatan tubuh saya. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng saat dia memutuskan. Dia kemudian segera pergi ke pavilion 1000 obat di dalam aula perbendaharaan. Tujuannya adalah sumber daya yang dapat membantu teknik penguatan tubuhnya. Pil tubuh salju dingin, menggunakan sejumlah besar rasa dingin untuk memperkuat tubuh dan itu adalah salah satu pil terbaik untuk 9 peringkat jalur bela diri. Itu harus digunakan dengan hati-hati untuk mereka yang berada di bawah peringkat ke-8. Burning Sun Bone Pill, menggunakan api yang sangat panas untuk membakar tulang dan itu adalah salah satu pil penguatan tubuh terbaik. Ini memiliki efek yang lebih baik ketika digunakan dengan Chilling Snow Body Pill. Bubuk penguat tubuh emas, raja sumber daya penguatan tubuh, adalah bubuk yang sangat kacau dan dominan. Ia memiliki tingkat kemungkinan 50% melumpuhkan seorang pembudidaya di peringkat ke-8.
Segera, Zhao Feng menemukan 3 pil tingkat puncak terbaik. Pil tubuh salju dingin membuatnya kehilangan 120 poin pertempuran. Pil Burning Sunbone membuatnya kehilangan 119 poin pertempuran. Bubuk penguat tubuh emas membuatnya kehilangan 167 poin pertempuran. Hanya dengan 3 saja dia menghabiskan lebih dari 400 poin pertempuran. Orang harus tahu bahwa seni bela diri peringkat puncak hanya berharga 10 poin dan seni bela diri setengah suci berharga 50. Adapun poin pertempuran yang tersisa, Zhao Feng membeli beberapa sumber daya penguatan tubuh kelas bawah. Meski begitu, sumber daya ini jauh lebih baik daripada bubuk penguat tubuh yang dia beli di Medicine Pavilion. Di hari yang sama, Zhao Feng telah menghabiskan semua poin pertempurannya. Beberapa ratus poin pertempuran telah ditukar dengan lebih dari setengah dari stok berharga untuk sumber daya penguatan tubuh. Di Istana Guanjun, tidak semua orang bisa mendapatkan poin pertempuran dan bahkan jika mereka bisa, ada batasan berapa banyak yang bisa ditukar. Tetapi sebagai murid Lord Guanjun, dia bisa mendapatkan lebih banyak item dengan jumlah poin pertempuran yang sama. Misalnya, jika orang lain menginginkan pil tubuh salju dingin, mereka membutuhkan 170 poin pertempuran tetapi dia hanya membutuhkan 120. Dan bahkan jika mereka sudah cukup, mereka mungkin tidak memiliki status untuk menukarnya. Setelah meninggalkan balai perbendaharaan, Zhao Feng kembali ke tempatnya dan mulai berkultivasi. Untuk bulan berikutnya, dia hanya fokus pada teknik dinding perak. Selama 7 hari pertama, ia menggunakan sumber daya penguatan tubuh kelas bawah yang kompatibel dengan pembudidaya dari peringkat ke-7 atau lebih tinggi. Pil dan obat yang dia dapatkan berbeda sesuai dengan sifatnya. Misalnya pil tubuh salju dingin bersifat dingin, sedangkan pil tulang matahari terbakar bersifat api dan bubuk penguat tubuh emas bersifat logam. Oleh karena itu, dia memastikan bahwa pil dari elemen yang sama tidak digunakan tepat satu sama lain karena tubuhnya akan mulai memiliki perlawanan terhadapnya. 7 hari kemudian, teknik dinding perak Zhao Feng mencapai tingkat ke-7, tetapi ini juga telah menghabiskan semua sumber daya kelas bawahnya. Saya dapat menekan sebagian besar pembudidaya dari peringkat ke-7 hanya dengan tubuh saya sendiri. Zhao Feng bisa merasakan kekuatan ledakan yang bersembunyi di dalam lengannya. Setiap pukulan bisa langsung membunuh siapapun di bawah peringkat ke-7. Sekarang Zhao Feng hanya memiliki pil tubuh salju dingin, pil tulang matahari terbakar dan bubuk penguat emas yang tersisa. Menurut apa yang dia rencanakan, dia pertama kali mengonsumsi pil tubuh salju dingin. Setelah memakannya, aura yang sangat dingin menyebar di antara tubuhnya. 3 hari 3 malam kemudian, tubuhnya telah membeku, bahayanya tidak terbayangkan. Tidak heran dikatakan bahwa pembudidaya peringkat 8 harus berhati-hati saat menggunakannya. Hanya setelah 3 hari 3 malam Zhao Feng menyelesaikan situasi. Bahkan sebelum semua energinya diserap, Zhao Feng segera memakan pil tulang matahari terbakar. Keduanya adalah es dan api dan meskipun itu sangat menyakitkan, efeknya lebih baik. Zhao Feng mengedarkan teknik dinding perak dan teknik nafas pengembaliannya untuk menyerap energi kacau. Pah, mata kirinya mengeluarkan desisan panas yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah penggabungan mata kiri misterius, potensi dan efisiensi penyerapan energinya meningkat. 8 hari kemudian, es dan pil api diserap. Zhao Feng menghela nafas saat dia berdiri. Saat dia melakukannya, dia bisa merasakan tulang dan kulitnya menjadi lebih keras. Tubuhnya pertama kali diperkuat dari luar, lalu ke dalam di mana hatinya berada. Semakin kuat hatinya, semakin dia bisa menggunakan kekuatan batinnya. Tubuh adalah fondasinya, meskipun saya tidak fokus pada teknik pengembalian nafas, saya masih bisa merasakan peningkatan kultivasi saya. Zhao Feng berpikir, pada saat ini, kultivasinya telah mencapai puncak peringkat ke-7 dan dia hanya setengah langkah dari yang ke-8. Pada saat yang sama, teknik dinding peraknya juga telah mencapai puncak tingkat ke-7. Setelah teknik dinding perak mencapai tingkat ke-7, organ-organnya telah diperkuat dan oleh karena itu, lebih banyak potensinya telah dilepaskan. Zhao Feng berseru saat dia menggabungkan kekuatan batin pengembalian nafasnya ke dalam teknik dinding peraknya. Weng, lapisan cahaya perak samar tiba-tiba muncul, yang mengeluarkan aura yang dalam. Penghalang udara perak telah terbentuk. Perjamuan, Silver Air Barrier adalah gerakan yang menciptakan penghalang pertahanan di sekitar tubuh dan itu sangat efektif melawan banyak orang. Jelas, penghalang udara perak juga memiliki kelemahannya dan itulah energi yang dikeluarkan. Sebagian besar pembudidaya dari peringkat ke-7 hanya akan menggunakan penghalang udara perak pada saat kritis karena hanya bisa bertahan selama puluhan napas. Tetapi berada di peringkat ke-7 puncak dan telah melatih teknik nafas pengembalian, Zhao Feng dapat mempertahankannya selama 2 kali jumlah waktu itu. Teknik dinding perak telah mencapai puncak level ke-7, aku bisa menantang peringkat ke-8 hanya dengan ototku saja. Jika saya menggunakan penghalang udara perak, bahkan peringkat ke-9 tidak akan dapat melukai saya untuk waktu yang singkat. Zhao Feng menganalisis kekuatannya. Di bawah peringkat ke-9, umumnya tidak ada yang menandinginya kecuali mereka berada di level yang sama dengan Beimoy, yang telah melatih beberapa seni bela diri suci ke level tinggi. Selama beberapa hari berikutnya, Zhao Feng mengedarkan teknik dinding peraknya untuk sepenuhnya menyerap sisa obat terakhir di tubuhnya. 4-5 hari kemudian, energi yang tersisa telah diserap oleh teknik dinding perak dan hanya berjarak setengah langkah dari tingkat ke-8. Jika saya menggunakan bubuk penguatan tubuh emas sekarang, teknik dinding perak dapat mencapai tingkat ke-8 selama saya menanggung energi kacau. Cahaya melintas di mata Zhao Feng. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk tidak melakukan ini. Pertama, teknik penguatan tubuh emas terlalu kacau, setengah dari pembudidaya dari peringkat ke-8 yang menggunakan ini lumpuh. Energi yang terkandung di dalamnya setengah tingkat lebih tinggi dari pil tubuh salju dingin dan pil tulang matahari terbakar. Kedua, kelanjutan penggunaan sumber daya berarti tubuhnya akan mulai menolak penggunaan pil dan tidak mencapai efek terbaik. Oleh karena itu, Zhao Feng memutuskan untuk perlahan-lahan mengolah dirinya sendiri daripada menggunakan bubuk penguat tubuh emas. Selama beberapa hari berikutnya, dia fokus pada budidaya teknik dinding perak dan pada saat yang sama, dia mencoba untuk mendapatkan pemahaman dari 4 posisi angin dan telapak angin misterius di dimensi mata kirinya. Setelah gerombolan binatang buas, potensi Zhao Feng sekali lagi telah meningkat dan baik 4 posisi angin maupun telapak angin misterius mengalami peningkatan besar. Seiring waktu berlalu, Zhao Feng sepenuhnya mempelajari sikap tornado. Tornado stance dapat meningkatkan kekuatan dan area serangan. Zhao Feng menggabungkan sikap tornado dengan jari bintang membuat yang terakhir sebanding dengan seni bela diri suci. Jika dia bisa menggabungkan jurus tornado dengan telapak angin misterius, mungkin kekuatannya bahkan bisa melebihi seni bela diri suci biasa. Selanjutnya, Zhao Feng mulai melihat jurus ketiga dari posisi 4 angin, posisi angin sebagian. The Partial Wind Stance adalah keterampilan ofensif, yang tidak sulit atau mudah dipelajari. Pada hari ini, pemahaman Zhao Feng tentang posisi angin sebagian akhirnya mencapai kemacetan di 30-40%. Menutup matanya, Zhao Feng menjalani seni bela diri sucinya. Telapak angin misterius umumnya sepenuhnya bersandar. Dari 4 posisi angin, 3 yang pertama telah dipelajari. Dibandingkan dengan itu, jari bintangnya telah berkembang paling baik, mencapai tingkat ke-6, hanya 1 tingkat dari yang tertinggi. Masih ada 1 bulan sampai ujian masuk klan, tapi teknik dinding peraku masih belum mencapai level ke-8.
Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, dia lebih fokus pada tubuhnya daripada kultivasi. Selama fondasinya kuat, kultivasinya akan meningkat sehingga dia tidak fokus pada peningkatan kultivasinya atau yang lain. Dia sudah mencapai peringkat ke-8. Tapi masalahnya, tahap selanjutnya dari teknik penguatan tubuh jauh lebih sulit dan butuh waktu lebih lama untuk diperbaiki. Zhao Feng menghela nafas dan berjalan keluar dari tempatnya untuk menghirup udara segar dan bersantai. Tidak efisien untuk terus berkultivasi, terkadang relaksasi membantu kemacetan. Tuan Muda Zhao, beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Bei Moi mengirim undangan kepada Anda untuk bergabung dalam perjamuan. Seorang pelayan berkata dengan hormat, Bei Moi, perjamuan. Zhao Feng merasa agak aneh, mengapa ada perjamuan? Pelayan itu menanggapi pikirannya beberapa hari yang lalu, Tuan Muda Bei Moi mencapai peringkat ke-9 bahkan tanpa mencapai usia 16 tahun, mengejutkan istana Guanjun. Tuan Guanjun telah memutuskan untuk mengadakan perjamuan untuknya. Peringkat ke-9, jantung Zhao Feng melonjak. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa Bei Moi juga telah membuat peningkatan besar setelah gerombolan binatang buas, yang membantunya mencapai peringkat ke-9. Dalam 20 tahun terakhir, tidak ada berita tentang siapapun yang mencapai peringkat ke-9 sebelum berusia 16 tahun di Cloud Country. Orang harus tahu bahwa banyak pembudidaya bahkan tidak akan dapat mencapai peringkat ke-7 sepanjang hidup mereka dan setiap peringkat setelah peringkat ke-7 lebih sulit dijangkau. Bahkan belum 16 tahun dan berada di peringkat ke-9 sangat disayangkan berada di generasi yang sama dengan Bei Moi. Zhao Feng menghela nafas. Biasanya, para jenius seperti Nan Gongfan dan Feng Hanyu akan menjadi yang teratas di generasi mereka, tetapi setelah bertemu Bei Moi, sorotan mereka semua diambil olehnya. Zhao Feng bertanya kapan perjamuannya. Besok sore. Pelayan itu menjawab sambil membungkuk. Zhao Feng menganggukkan kepalanya saat dia merasakan banyak tekanan di hatinya. Dari situasi saat ini, jarak di antara mereka tetap sama, meskipun dia telah meningkat pesat. Kembali ke kamarnya, Zhao Feng menjadi tenang dan terus mengolah teknik dinding peraknya. Di bawah tekanan seorang super ajaib, suara Pepe datang dari dalam mata kirinya yang melepaskan aura aneh ke dalam tubuhnya. Perasaan elektrik dan mati rasa muncul di sekujur tubuhnya saat dia melatih teknik dinding peraknya. Jantung Zhao Feng melonjak saat dia segera mengedarkan teknik dinding perak sepenuhnya. Suatu hari dan malam kemudian, cairan lengket hitam samar muncul di tubuh Zhao Feng. Tubuhnya terasa sangat bagus saat dia mencapai tingkat yang sama sekali baru. Pada saat ini, dia melepaskan aura yang tidak terlihat hanya dari napasnya. Teknik dinding perak telah mencapai tingkat ke-8 dalam situasi ini. Zhao Feng menghela napas dengan ekspresi gembira di wajahnya. Biasanya, teknik dinding peraknya membutuhkan sekitar setengah bulan hingga beberapa bulan untuk menerobos. Tapi mungkin karena tekanan dari Bei Moi, mata kirinya memicu potensinya. Zhao Feng sangat yakin bahwa tidak ada lawannya di bawah peringkat ke-9 dan dia bahkan mampu menghadapi peringkat ke-9 yang normal. Sungai kecil. Zhao Feng tersenyum saat dia berjalan keluar dari ruangan. Di luar, bulan yang indah bersinar di langit malam yang gelap. Saya hampir lupa. Perjamuan Bei Moi adalah malam ini. Jantung Zhao Feng berdebar kencang. Melihat waktu, sepertinya perjamuan telah berlangsung untuk sementara waktu sekarang. Teng, Zhao Feng segera menuju ke lokasi perjamuan. Di langit malam yang gelap, bulan purnama yang cerah membuat bintang-bintang tampak redup. Adegan ini sepertinya simbol Bei Moi mengambil cahaya dari para jenius lainnya. Lokasi perjamuan adalah Spiritual Martial Hall dan hanya beberapa orang yang diundang. Ketika Zhao Feng berjalan di dalam aula bela diri spiritual, dia menemukan bahwa perjamuan akan segera berakhir. Di dalam aula, Lord Guanjun dan semua muridnya hadir. Saudara Zhao, mengapa kamu baru saja tiba? Alis Nan Gongfan terangkat. Salam, guru. Selamat, saudara Bei Moi. Zhao Feng tidak peduli dengan Nan Gongfan saat dia pergi untuk menyambut Tuan Guanjun dan memberi selamat kepada Bei Moi. Aura Bei Moi bahkan lebih kuat dari sebelumnya, membuktikan bahwa dia telah mencapai peringkat ke-9. Dibandingkan ketika dia berada di peringkat ke-8, dia sekarang 2 kali lebih kuat. Di bawah analisis mata kirinya, Zhao Feng menyimpulkan bahwa kekuatan Bei Moi mendekati seniman bela diri setengah langkah suci. Ini berarti bahwa kekuatan Bei Moi telah melampaui Ye Linyun dan pengawal ketiga dan hampir tidak ada yang menandinginya di bawah peringkat bela diri suci. Lord Guanjun dan Bei Moi tidak terlalu keberatan bahwa Zhao Feng terlambat. Lord Guanjun dan Bei Moi, master dan murid, adalah fokus dari perjamuan. Lord Guanjun tersenyum bahagia saat dia melihat Bei Moi dengan perhatian, cinta dan harapan. Dibandingkan dengan dia murid lain seperti Nan Gongfan, Zhao Feng dan Yang Qingshan seperti daun bunga. Masih ada 1 bulan sampai ujian masuk klan bulan rusak. Murid di sini pasti akan memenuhi keinginan guru. Bei Moi berjanji, dia bisa merasakan harapan dan perhatian dari Lord Guanjun. Kamu adalah murid terbaik guru dan aku percaya kamu bisa berjalan lebih jauh setelah memasuki klan. Lord Guanjun mengangguk, tersenyum. Perjamuan telah berakhir, meninggalkan Lord Guanjun dan 6 muridnya. Bahkan orang-orang seperti Ye Linyun telah mundur, yang membuat Zhao Feng berpikir bahwa Tuan Guanjun akan mengatakan sesuatu yang penting kepada murid-muridnya. Kalian semua tahu bahwa masih ada 1 bulan sampai ujian masuk klan bulan rusak dan guru di sini hanya memiliki 3 rekomendasi. Dalam waktu 10 hari, saya akan memilih 3 orang tergantung pada kekuatan dan potensi Anda. Lord Guanjun langsung masuk ke topik. Hati semua orang bergetar ketika mereka mendengar ini. Meskipun mereka semua memiliki master yang sama, mereka harus bertarung satu sama lain untuk mendapatkan 3 tempat. 6 orang, 3 rekomendasi. Di tengah mereka, Bei Moi dengan mudah mengambil 1 tempat. Ini berarti bahwa dari Yang Qingshan, Nan Gongfan, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei, hanya 2 dari mereka yang akan dipilih. Tamu yang tidak diinginkan. Setelah berjalan keluar dari Spiritual Martial Hall, para pemuda semua terdiam. Setelah apa yang baru saja guru katakan, mereka sekarang bersaing satu sama lain. Hanya 10 hari, Feng Hanyu mengepalkan tinjunya dan melirik Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Nan Gongfan dan Yang Qingshan keduanya berada pada tahap akhir dari peringkat ke-8 dan jika tidak ada kecelakaan, 2 rekomendasi lainnya akan diberikan kepada mereka. Di sisi lain, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei semuanya berada di puncak peringkat ke-7. Zhao Feng sangat tenang, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia mampu mengambil 1 tempat tapi dia khawatir untuk Zhao Yufei. Di sebelahnya, Zhao Yufei menatapnya dengan sedih, yang menegaskan pemikiran Zhao Feng tentang dia yang menyerah. Melalui mata kirinya, dia memperkirakan kekuatan Zhao Yufei dan dia tidak memiliki banyak kesempatan. Zhao Feng, apakah Anda ingat tantangan saya? Kami akan menyelesaikannya di klan. Tentu saja, itu jika kamu masuk. Bei Moi memandang dengan main-main ke arah Zhao Feng. Jelas bahwa dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng baik-baik saja dalam situasi saat ini. Pertama, bakat dan kultivasi Zhao Feng lebih rendah dari Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Kedua, itu adalah masalah lain jika dia bisa lulus ujian dengan tubuh setengah roh. Oleh karena itu, peluang sebenarnya dari keduanya untuk menyelesaikannya cukup rendah. Akan ada hari itu. Suara Zhao Feng percaya diri saat dia berjalan pergi meninggalkan Nan Gongfan dan Yang Qingshan di belakang. Dari mana datangnya kepercayaan diri?
Trik macam apa yang dia miliki untuk mengambil tempat kita? Nan Gongfan mengejek. Yang Qingshan, di sisi lain, memiliki ekspresi serius saat dia melihat ke belakang Zhao Feng. Keenam pemuda itu segera mulai berkultivasi begitu mereka kembali ke rumah. Selama 10 hari terakhir, Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei semuanya menggunakan waktu yang tersedia untuk mencoba dan menerobos. Yang Qingshan dan Nan Gongfan tidak berani terlalu percaya diri, jadi mereka berdua berkonsolidasi dan mencoba meningkatkan kekuatan mereka. Yang paling santai adalah Bei Moi. Dia tidak memiliki tekanan sama sekali, hampir pasti dia akan masuk klan tetapi itu pun dia hanya bisa bersantai selama 2 hari. Bagaimanapun, Lord Guanjun secara pribadi mengajarinya yang merupakan perawatan yang dilakukan Zhao Feng dan rekannya. Tidak akan menerima. Oleh karena itu, dalam 10 hari terakhir, keenam jenius semuanya memiliki terobosan tertentu di bawah tekanan. Pada hari kelima, Zhao Feng mencapai peringkat ke-8. Dia bahkan tidak berusaha keras untuk meningkatkan kultivasinya, karena fokus utamanya masih teknik dinding perak. Pada hari ke-7, Feng Hanyu dan Zhao Yufei keduanya mencapai peringkat ke-8. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada pagi hari ke-10, 6 pemuda kembali ke Spiritual Martial Hall. Lord Guanjun berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan di kedua sisi berdiri Ye Linyun dan pengawal ketiga bersenjata. Keenam pemuda itu berdiri berjajar dengan Bei Moi di depan, menunggu tuan mereka. Tidak buruk, Lord Guanjun mengamati keenam pemuda itu dan mengangguk puas. Mereka semua telah mencapai peringkat ke-8 dengan Bei Moi di peringkat ke-9. Dapat dikatakan bahwa salah satu dari 6 dapat mendominasi seluruh kota kecil. Tuan, sudahkah Anda mengkonfirmasi 3 rekomendasi? Ye Linyun berkata dengan penuh harap. Ya, saya telah memutuskan untuk memberikan 3 tempat kepada Bei Moi, Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Tuan Guanjun berkata dalam-dalam. Mendengar ini, ekspresi Feng Hanyu, Zhao Feng dan Zhao Yufei berubah sementara kebahagiaan muncul pada penggemar Yang Qingshan dan Nan Gong. Zhao Feng cukup terkejut, dia tidak berpikir bahwa guru akan membuat keputusan ini dengan mudah. Dia pertama kali berpikir bahwa mereka akan berdebat satu sama lain kemudian memilih 3 yang terkuat. Tuan, apakah Anda tidak akan memberi 3 lainnya kesempatan? Ye Linyun tercengang. Penjaga ketiga, yang kehilangan lengan, juga mengangkat alisnya. Sepertinya tidak seperti biasanya guru bertindak. Lord Guanjun tersenyum tipis tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah tepat saat dia akan berbicara. WHO. Tanda tanya. Lord Guanjun berseru saat suaranya bergema di aula. Pada saat yang sama, pandangannya mendarat di sebuah taman dekat aula bela diri spiritual. Hehehe Paman Su, lama tidak bertemu. Sebuah tawa muncul dari taman. Sua, seorang pemuda berpakaian garis-garis hitam mendarat di lapangan seperti capung. Pemuda tampan ini berusia sekitar 27-28 tahun dan memiliki aura yang aneh. Dia sangat percaya diri saat dia menatap Lord Guanjun dan Bei Moi sambil tersenyum. Saat pandangan mereka bertemu, sosok Lord Guanjun gemetar seolah-olah dia waspada terhadap sesuatu. Pakaian yang dikenakan padanya, Zhao Feng menatap pakaian pemuda misterius itu. Itu adalah kemeja bergaris hitam yang sepertinya familiar. Segera gambar 3 pemuda di ngarai muncul. Pakaian pemuda di depannya ini sama dengan ketiganya sejak hari itu. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke halaman penting Istana Guanjun? Ye Linyun berseru saat kekuatan batinnya melonjak. Ceng ceng. Pada saat yang sama, 3 korps Guanjun lainnya yang hadir, termasuk pengawal ketiga, menyerang pemuda misterius itu. Berhenti. Suara mendesak Lord Guanjun terdengar di telinga Ye Linyun dan rekannya. Pengawal ketiga, yang baru saja akan melakukan gerakannya berhenti tetapi 2 korps Guanjun lainnya tidak dapat berhenti tepat waktu saat serangan mereka mendarat di pemuda misterius itu. Tok, tok, kilatan cahaya dingin yang tajam di bulan yang melengkung menyapu kedua korps Guanjun. Air mancur darah muncul di 2 korps Guanjun yang hampir berada di peringkat ke-9. Dalam sekejap mata, 2 korps Guanjun telah tewas. Ye Linyun, Bei Moi dan yang lainnya bahkan tidak melihat bagaimana pemuda itu bergerak. Karena Zhao Feng tidak berhasil membuka mata kirinya tepat waktu, dia hanya melihat kabur. Penjaga ke-13, penjaga ke-14, pengawal ketiga yang bersenjata menatap mayat 2 lainnya. Orang-orang yang hadir semua menarik napas dingin saat mereka menatap pemuda misterius itu. Turun, Lord Guanjun berteriak dan memberi isyarat agar mereka mundur. Bei Moi dan yang lainnya semua keluar dari lapangan tanpa ragu-ragu hanya meninggalkan Tuan Guanjun dan pemuda misterius di belakang. Semua orang menahan napas saat mereka melihat pemuda tampan itu. Siapa dia? Mengapa guru mewaspadainya? Kecurigaan muncul di hati ke-6 pemuda itu. Hanya Zhao Feng yang mengerti sampai tingkat tertentu. Keponakan Quan Chen, apa artinya ini? Lord Guanjun menatap marah pada pemuda di depannya. Aku datang ke sini kali ini untuk menyambut Paman Suran dan untuk menguji kejeniusan yang kamu ambil di bawah sayapmu. Quan Chen berkata dengan santai. Dari awal sampai sekarang, dia memiliki sikap riang. Paman Suran, Zhao Feng akhirnya tahu nama asli Lord Guanjun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pengawas luar dunia fana. Kapan tuanmu memiliki hak untuk mengurus bisnisku? Tuan Guanjun mencibir. Zhao Feng merasa bahwa guru di belakang Quan Chen dan Tuan Guanjun tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik. Hahaha, guru mencapai alam roh sejati setengah tahun yang lalu dan menjadi satu-satunya penatua yang dipromosikan dalam 10 tahun. Saya dibawa perintah dari dia untuk memeriksa tempat ini. Apakah ada masalah? Quan Chen tersenyum. Alam roh sejati. Hati Lord Guanjun melonjak bagaimana dia bisa mencapai alam roh sejati begitu cepat. Pada titik ini, Lord Guanjun tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, seolah-olah dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Kamu dipanggil Bei Moi. Quan Chen menoleh ke arah Bei Moi dengan penuh minat. Sua, Bei Moi hanya merasakan hembusan angin dan sebelum dia bisa melakukan apapun, sebuah tangan muncul di bahunya. Lepaskan aku, wajah Bei Moi merah saat dia mencoba untuk berjuang, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan batin di dalam dirinya telah disegel. Berhenti. Lord Guanjun segera terbang dan cahaya perak yang tajam muncul di lengannya. Syuk, kekuatan penuh seorang seniman bela diri suci terbang ke Quan Chen. Quan Chen tersenyum dan dia melepaskan Bei Moi saat simbol bulan dingin muncul di tangannya yang berbenturan dengan gerakan Lord Guanjun. Zes, energi yang tersisa menyapu segala sesuatu di dekatnya dan menghancurkan bangunan dalam sekejap. Sebuah lubang besar muncul di mana keduanya bertukar gerakan. Sua, kedua sosok itu terbang ke udara dan bertukar pukulan secepat kilat. Peng, ledakan, bam, para pembudidaya di dekatnya hanya merasakan sosok berteleportasi di udara dan kemanapun mereka pergi, suara yang sangat keras akan muncul. Apakah ini pertarungan antara seniman bela diri suci? Melalui mata kiri Zhao Feng, dia bisa melihat proses pertarungan keduanya dan dia bergerak maju mundur untuk memastikan dia tidak terkena energi yang tersisa. Pada saat tertentu, suara dentuman yang sangat keras muncul saat kedua sosok itu mendarat kembali ke tanah. Paman, kultivasimu sepertinya belum membaik dalam beberapa tahun kita belum bertemu. Quan Chen mendarat di tanah dengan tangan di belakang punggungnya dengan senyum mempesona. Kamu, Lord Guanjun berhasil mengatakannya saat seberkas darah keluar dari mulutnya. 100. Pengkhianatan. Adegan itu menyebabkan yang lain menatap kaget. Siapa yang mengira bahwa Lord Guanjun yang legendaris akan dikalahkan dengan mudah oleh seorang pemuda?
Menguasai, Ye Linyun dan yang lainnya berseru saat mereka berlari ke sisi Lord Guanjun. Sekelompok orang menatap Quan Chen dengan marah, tetapi masih tidak bisa menyembunyikan rasa takut di hati mereka. Tidak ada dari kalian yang menyerang. Lord Guanjun memantapkan dirinya dan memberitahu murid-muridnya. Dia hanya nyaris tidak bisa berdiri sendiri. Melihat sosoknya, Zhao Feng menemukan sesuatu dalam hatinya bergerak. Jika tidak ada Lord Guanjun, mereka semua hanya akan memiliki takdir untuk dibunuh tanpa ampun. Paman Su, aku bukan maniak pembunuh. Quan Chen tersenyum saat matanya tertuju pada Bei Moi. Sua, sosoknya menghilang saat dia langsung muncul di depan Bei Moi. Apa yang kamu? Ekspresi Bei Moi berubah saat dia menyadari bahwa kekuatan batinnya telah disegel. Quan Chen berdiri di depannya, tapi dia tidak bergerak lebih jauh. Saudara Bei Moi, kamu adalah murid inti Paman Suran, jadi kamu harus tahu bahwa 9 peringkat dari jalan bela diri hanyalah sebuah fondasi. Hanya di jalur bela diri suci yang benar-benar dimulai suara Quan Chen tenang dan menenangkan. Yang lain hadir seperti Zhao Feng tidak memiliki petunjuk tentang apa yang dia maksud. Aku tahu, Bei Moi mencoba untuk menembus segel di tubuh tanpa suara 9 peringkat dari jalan bela diri dikenal sebagai alam konsolidasi dengan arti memperkuat fondasi. Setelah alam konsolidasi adalah alam ascendet dan kemudian alam roh sejati. The Ascended Realm dikenal sebagai jalan bela diri suci di dunia fana, ketika seseorang melampaui batas manusia. Alam konsolidasi, alam naik, alam roh sejati. Analisisnya membuat Zhao Feng dan yang lainnya berpikir keras. Sulit untuk membayangkan bahwa 9 peringkat jalan bela diri hanyalah ranah fondasi. Dunia ini lebih besar dari yang Anda pikirkan. Tuanmu hanya berada di langit kedua dari alam terangkat dan dia hanyalah seekor semut di klan. Quan Chen berkata dengan mengejek. Seekor semut. Semua murid menjadi marah. Jangan mempermalukan tuanku. Ye Linyun dan Yang Qingshan keduanya berteriak. Quan Chen memiliki senyum santai yang sama dan dia tidak repot-repot menjelaskan. Meskipun dia sendirian, dia masih memiliki keunggulan melawan hampir 10 pembudidaya dari peringkat ke-9 dan seorang seniman bela diri suci. Sisi Lord Guanjun tidak berani melakukan gerakan gegabah. Ini adalah kekuatan. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, mereka bahkan tidak perlu takut pada seluruh kota provinsi. Zhao Feng terkejut dan tidak berdaya pada saat yang sama. Pemuda tepat di depannya memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh kota istana Guanjun di bawah kakinya. Dengar, tuanmu bahkan tidak setuju denganku. Dia hanya seorang bawahan dari klan, seorang jenius berbakat sepertimu akan dibatasi dengan memiliki seseorang seperti dia sebagai tuanmu. Quan Chen berkata perlahan. Wajah Bei Moi memerah saat dia mencoba membuka segel di dalam tubuhnya tetapi gagal berkali-kali. Apa yang kamu inginkan? Bei Moi akhirnya menyerah. Dia harus mengakui bahwa pemuda di depannya ini memiliki kekuatan yang melampaui masternya dan master yang terakhir telah melampaui alam ascendet, mencapai alam roh sejati. Tuanku adalah seseorang yang telah mencapai alam roh sejati dan seorang penatua dari klan bulan rusak. Dia memegang kekuatan untuk melihat ke bawah ke langit. Itu adalah orang yang benar-benar kuat. Suara Quan Chen memiliki kegembiraan dan kekaguman di dalamnya. Alam roh sejati. Ini adalah dunia yang bahkan Lord Guanjun akan sujud. Kata-kata Quan Chen membuat Lord Guanjun terdiam. Mungkin apa yang dikatakan Quan Chen adalah kebenaran. Pada saat ini, kedua belah pihak diam. Mata Lord Guanjun berbinar sedih saat dia menghela nafas. Bei Moi, kamu bisa membuat keputusan. Hahaha Paman Su, kamu sangat kooperatif. Apakah kamu pikir kamu layak menjadi Master Bei Moi juga? Tawa Quan Chen sombong. Segera dia berbalik sekali lagi ke Bei Moi. Guru saya dikenal sebagai Haiyun Master dan dia memberi Anda kesempatan untuk membiarkan dia menjadi guru Anda. Apakah Anda bersedia? Menguasai. Ini, keraguan muncul di wajah Bei Moi. Jika Anda setuju dan menjadi murid seorang penatua, Anda bisa langsung menjadi murid batiniah. Dengan cara ini, Anda akan memiliki titik awal yang lebih tinggi dan Anda akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan para jenius sejati di seluruh benua. Suara Quan Chen penuh dengan bujukan. Hati Zhao Feng dan yang lainnya tidak jauh mulai bergoyang juga. Seperti apa panggung dunia yang sebenarnya? Kembali di Sun Feather City, Zhao Feng sudah mengharapkan dunia luar. Jika kamu menjadi murid seorang penatua, kamu akan memiliki masa depan yang lebih besar. Suara Quan Chen melunak. Dia tidak menyerang Bei Moi, sebaliknya, dia berbicara tentang dunia luar. Pada saat ini, keputusan Bei Moi adalah menjadi murid luar yang rendahan atau menjadi murid seorang penatua. Hehehe, kamu juga harus tahu satu hal lagi. Suran tidak bersahabat dengan guruku, Haiyun Master. Jika Anda memasuki klan sebagai muridnya, saya dapat berjanji bahwa Anda tidak akan memiliki masa depan yang baik. Senyum Quan Chen penuh dengan rasa dingin yang membuat para pemuda cegukan. Tidak sulit membayangkan bahwa Tuan Guanjun dan guru Quan Chen memiliki hubungan yang buruk. Jika seseorang adalah murid Lord Guanjun dan memasuki klan, mereka akan ditekan dan masa depan mereka terhalang. Tidak peduli seberapa tinggi bakat Bei Moi, dia tetaplah semut di mata seorang penatua. Jika penatua ingin menekannya dan menghentikannya untuk tumbuh, itu akan sederhana. Mendengar ini, keringat dingin muncul di dahi Bei Moi. Apa keputusanmu? Quan Chen dengan lembut mengusap tangannya dan membuka segel yang menekan kekuatan batin Bei Moi. Keraguan dan perjuangan muncul di wajah Bei Moi saat dia melihat Lord Guanjun dan Quan Chen. Murid-murid lain hendak meneriakinya, tetapi Lord Guanjun menghentikan mereka. Akhirnya, Bei Moi berkata tanpa ekspresi, saya bersedia mengikuti Haiyun Master. Setelah membuat keputusan ini, dia tanpa ekspresi menerima keringat dan kutukan dari yang lain. Bagus, 1000 tahun kemudian kamu tidak akan menyesali keputusan ini. Ekspresi puas muncul di wajah Quan Chen, lalu dia segera muncul di depan Lord Guanjun. Paman Suran, aku di sini untuk membawa murid yang bersedia ikut denganku pergi. Seharusnya tidak ada masalah kan? Quan Chen memiliki ekspresi puas saat dia melihat Lord Guanjun. Di matanya ada keceriaan saat dia mengagumi ekspresi tak berdaya Lord Guanjun. Pergi. Lord Guanjun berwajah pucat saat dia melambaikan tangannya, sepertinya dia telah berusia 20 tahun dalam sekejap. Pada saat ini, Zhao Feng dan yang lainnya memiliki kengganan di mata mereka. Mereka semua tahu seberapa besar perhatian dan harapan yang diberikan Lord Guanjun pada Bei Moi. Pada saat ini, seorang super jenius telah diambil tepat di depan matanya oleh musuh. Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Zhao Feng sepertinya mendengar darah menetes di hati Lord Guanjun. Suran, guru mengatakan kepada saya untuk memberitahu Anda sesuatu. Anda akan diinjak olehnya seumur hidup Anda. Wanita dan muridmu juga akan diambil olehnya. Quan Chen berkata dengan dingin sebelum dia pergi. Wah, Lord Guanjun hampir pingsan karena marah. Kamu akan diinjak olehnya seumur hidupmu. Wanita dan muridmu akan diambil olehnya juga. Kalimat itu bergema di seluruh aula 2 kali. Hati Zhao Feng dan yang lainnya menjadi dingin, sulit untuk membayangkan apa yang telah dialami Lord Guanjun di klan. Lord Guanjun akan dikalahkan berkali-kali oleh orang itu dan bahkan kehilangan wanita yang dicintainya. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk membesarkan seorang jenius yang bisa mengalahkan orang itu, tetapi muridnya ini telah diambil oleh oposisi juga. Ini adalah pertarungan yang tidak adil, bahwa Haiyun Master hanya bermain-main dengan guru.
Ketidakadilan dan kemarahan melonjak di hati Zhao Feng. Dia hanya murid luar Lord Guanjun, jadi tidak ada banyak perasaan di antara mereka, tetapi pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk memberikan keadilan kepada lawan. Mengirim Bei Moi dan Quan Chen dengan mata mereka, moral orang-orang yang tersisa rendah. Ye Linyun, Yang Qinsan, Nan Gongfan semua marah karena bersumpah dan mengutuk Bei Moi karena mengkhianati guru. Jangan salahkan Bei Moi, Tuan Guanjun berkata dengan getir. Tuan, mengapa kamu masih membela orang menyebalkan itu? Nan Gongfan berkata dengan marah. Lord Guanjun menarik napas dalam-dalam sambil berkata Bei Moi sangat cerdas. Dengan potensinya, dia berkultivasi mungkin akan lumpuh jika dia tidak setuju. Karena seorang jenius seperti dia akan diambil oleh kelas atas klan, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Haiyun Master. Mendengar analisis Lord Guanjun, Zhao Feng dan yang lainnya langsung mengerti. Bei Moi tidak punya pilihan sama sekali. Lord Guanjun tampak jauh lebih tua ketika dia melihat murid-murid yang tersisa Bei Moi sudah pergi, tetapi masih akan ada 3 rekomendasi. Sekarang setelah Bei Moi pergi, persaingan lebih rendah yang merupakan hal yang baik untuk murid-murid lainnya. Potensi milikmu jauh lebih rendah daripada Bei Moi. Begitu Anda memasuki klan, Haiyun Master tidak akan banyak menyusahkan Anda secara pribadi selama Anda tidak tampil terlalu baik, tetapi murid-murid lain di klan akan suara Lord Guanjun tak berdaya. Dia tidak memiliki banyak harapan untuk murid yang tersisa, dia hanya melakukan tugasnya sebagai guru mereka. Keputusan dan keberangkatan. Para murid terdiam di lapangan seni bela diri yang rusak. Zhao Feng melihat sinar harapan terakhir menghilang di mata Lord Guanjun. Sosok legendaris ini seolah telah berusia 30 tahun dalam sekejap. Zhao Feng tahu bahwa Bei Moi adalah satu-satunya harapan Lord Guanjun dan dia tidak memiliki banyak harapan untuk murid-murid lainnya. Pada saat ini, para murid jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Keputusan berikutnya yang mereka buat akan mempengaruhi nasib mereka. Jenius manapun akan senang memasuki klan, tetapi masalahnya adalah mereka mungkin menghadapi masalah jika mereka masuk. Tidak sulit membayangkan bahwa jalan ini akan jauh lebih sulit dan menantang, tetapi Zhao Feng merasakan nyala api menyala di dalam dirinya. Cahaya biru samar muncul di mata kirinya, yang tampak melompat-lompat seperti api. Saya bersedia mencoba jalan ini tidak peduli seberapa sulitnya. Aku akan membuat orang menyebalkan itu. Bei Moi menyesalinya. Yang Qingshan mengatupkan mulutnya dan berkata dengan benar. Keputusannya menggerakkan Zhao Feng, sepertinya yang lain tidak menyerah. Di tengah para murid ini, Yang Qingshan adalah yang paling jujur dan setia. Aku juga tidak akan menyerah. Hanya ada satu ujian masuk setiap 5 tahun. Nan Gongfan segera menjawab juga setelah beberapa pemikiran. Di depan mereka ada gerbang baru, kebanyakan pembudidaya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk memasukinya. Biasanya tes masuk untuk klan adalah setiap 5 tahun, kadang-kadang bahkan 10. Begitu mereka melewatkan kesempatan ini, mereka mungkin akan menyesalinya seumur hidup. Aku juga tidak akan melewatkan kesempatan ini. Feng Hanyu mengangguk setuju. Akhirnya, giliran Zhao Feng saya telah menyetujui janji Bei Moi, jadi saya tidak akan mengingkarinya. Nan Gongfan dan yang lainnya segera ingat bahwa keduanya akan menyelesaikannya di klan, tetapi mereka hanya tersenyum dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Lord Guanjun menghela nafas saat dia melihat murid-muridnya. Dia mengerti bagaimana perasaan mereka, tetapi Lord Guanjun tidak berpikir bahwa prospek masa depan mereka akan baik. Selanjutnya, beberapa dari kalian akan memperjuangkan 3 rekomendasi. Lord Guanjun berkata tanpa ekspresi. Ketika Bei Moi ada di sini, ada 3 tempat untuk 6 dari mereka. Sekarang ada 5. Tunggu. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia mengamati sekelilingnya. Selain Lord Guanjun, hanya ada Yang Qingshan, Nan Gongfan, Feng Hanyu dan dirinya sendiri. Ada seseorang yang hilang. Saudari Yu Fei telah menghilang. Seru Zhao Feng kaget. Yang lain yang hadir akhirnya menyadari bahwa dia telah menghilang. Karena pertarungan antara seniman bela diri suci sebelumnya, sepertinya tidak ada yang menyadari bahwa seseorang telah menghilang. Kirim semua orang untuk menemukannya. Lihat ke dalam kamar yang hancur. Tuan Guanjun segera memerintahkan. Ye Linyun dan penjaga ketiga langsung mulai mencari-cari. Pertempuran antara Lord Guanjun dan Quan Chen telah menghancurkan banyak bangunan dan Zhao Yufei mungkin terkena sisa-sisa energi. Semua orang menggabungkan upaya mereka dan membersihkan area terdekat. Tidak ada tanda-tanda siapapun sama sekali. Tidak ada petunjuk di dalam area pertempuran. Setelah mencari beberapa saat, tidak ada yang melihat sosok Zhao Yufei. Lord Guanjun berkata dalam-dalam ketika saya melawan Quan Chen, kami melakukan yang terbaik untuk tidak membunuh orang-orang yang tidak bersalah, jadi dia seharusnya tidak terluka. Bahkan jika Zhao Yufei meninggal, setidaknya harus ada mayat, tetapi saat ini tidak ada sosok Zhao Yufei. Apakah dia menguap? Mustahil. Zhao Feng sangat cemas. Tingkatkan jangkauan pencarian. Tuan Guanjun memerintahkan. Segera, Ye Linyun memimpin beberapa ratus pasukan elit untuk mencari. Hasilnya adalah tidak ada satupun sosok yang terlihat. Untuk menemukan Zhao Yufei, Istana Guanjun mengirim ribuan orang. Orang yang hidup tidak bisa menghilang seperti ini. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Teng, dengan lompatan dia mendarat di pohon yang sangat tinggi dan kemudian melompat ke gedung tertinggi di Istana Guanjun. Saudara Zhao, apa yang kamu lakukan? Yang lain di bawah sedikit bingung, tapi Ye Linyun dan Feng Hanyu tahu sedikit tentang situasinya. Zhao Feng dan Zhao Yufei keduanya berasal dari keluarga yang sama dan mereka memiliki hubungan yang baik. Ye Linyun berkata kepada Tuan Guanjun. Pada saat ini, mata Zhao Feng menjadi tajam saat dia mengamati seluruh Istana Guanjun. Penglihatannya yang ditingkatkan segera memindai seluruh Istana Guanjun. 10 napas kemudian, pandangan Zhao Feng meluas dari dalam Istana Guanjun keluar. Pada titik waktu tertentu, pandangannya terkunci di jalan 10 mil jauhnya. Sosok yang dikenalnya muncul. Di sudut jalan, seorang gadis muda yang cantik dan seorang lelaki tua bersenjata berdiri bersama. Kakek, mengapa kamu membawaku pergi? Zhao Yufei menatap Istana Guanjun dengan enggan. Pria tua bersenjata itu menghela nafas pertama, Lord Guanjun tidak menemukan potensi sejati Anda. Kedua, kakek tidak tahu bahwa dia memiliki permusuhan dengan seseorang dari alam roh sejati, oleh karena itu klan bulan rusak tidak cocok untukmu. Tapi kakak Zhao Feng Zhao Yufei sepertinya mengkhawatirkan seseorang. Tenang, dengan potensinya, pembudidaya alam roh sejati bahkan tidak akan menempatkan dia di matanya. Terkadang, memiliki potensi rendah bukanlah hal yang buruk. Pria tua bersenjata satu itu berkata dengan mengejek. Zhao Yufei tahu apa yang dimaksud kakeknya tetapi dia merasa bahwa potensi Zhao Feng tidak sesederhana tubuh setengah spiritual. Setelah bertukar beberapa kata, keduanya kemudian menuju keluar kota provinsi Guanjun. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah dilihat oleh Zhao Feng dan meskipun yang terakhir bisa melihat mereka, dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan tetapi mengetahui Zhao Yufei baik-baik saja, dia menghela nafas. Setiap orang punya jalannya sendiri. Zhao Feng hendak mengikuti mereka tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya pada saat terakhir. Bagaimanapun, Zhao Yufei tidak dipaksa untuk pergi. Orang yang membawanya pergi adalah kakeknya dan Zhao Feng sudah merasa bahwa dia tidak sesederhana yang terlihat di keluarga Zhao karena pria tua bersenjata itu mampu membawa Zhao Yufei pergi dalam kekacauan tanpa ketahuan. Setelah memastikan bahwa Zhao Yufei aman, Zhao Feng kembali ke aula bela diri spiritual.
Pada hari itu, pasukan Istana Guanjun segera meluas ke seluruh kota provinsi Guanjun dan mereka akhirnya menemukan jejaknya. Dikatakan bahwa seorang lelaki tua bersenjata sedang bepergian bersamanya. Orang tua itu sudah sangat misterius di keluarga Zhao. Zhao Feng menjelaskan yang menghentikan pasukan untuk terus mencarinya. Lord Guanjun tidak terlalu banyak berpikir, murid intinya telah dibawa pergi, jadi apa gunanya murid luar baginya. Tapi meski begitu, dia masih harus melakukan tugasnya sebagai gurunya. Sekarang kalian berempat akan bertarung untuk 3 tempat. Mata Lord Guanjun mengamati 4 orang yang hadir. Yang Qingshan memiliki bakat tertinggi di antara mereka tetapi masih jauh dibandingkan dengan Bei Moi. Setelah dia adalah Nan Gongfan, lalu Feng Hanyu dan akhirnya Zhao Feng. Keputusannya adalah Yang Qingshan, Nan Gongfan dan Feng Hanyu. Lord Guanjun membuat pilihan ini sebagai bakat memutuskan seberapa jauh seseorang bisa pergi, tapi Zhao Feng masih memiliki kesempatan untuk menantang seseorang. Ketika Bei Moi masih di sini, Tuan Guanjun akan memberikan kesempatan kepada murid-murid yang tersisa untuk menantang seseorang, tetapi dia diganggu oleh tamu yang tidak diinginkan itu. Saya memilih untuk menantang Nan Gongfan. Zhao Feng berkata tanpa ragu-ragu. Di antara 3 lainnya, dia paling tidak menyukai Nan Gongfan. Kamu memilih untuk menantangku. Nan Gongfan sedikit terkejut. Nan Gongfan dan Yang Qingshan keduanya mencapai tahap akhir dari peringkat ke-8. Mereka awalnya berpikir bahwa dia akan menantang Feng Hanyu karena dia memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Feng Hanyu menghela nafas, baginya secara pribadi, dia lebih waspada terhadap Zhao Feng daripada Nan Gongfan. Awal, Ye Linyun mengumumkan. Lord Guanjun dan Ye Linyun keduanya hadir dan yang terakhir sangat mengharapkan kinerja Zhao Feng, sementara Lord Guanjun sangat bosan. Tetapi semua orang mengerti bahwa Lord Guanjun telah kehilangan muridnya yang paling bangga. Saudara Zhao, hari ini kita akhirnya bisa bertarung dengan kekuatan penuh kita. Nan Gongfan memiliki senyum di bibirnya saat dia berpikir tentang bagaimana dia harus menghukum Zhao Feng. Terakhir kali ketika mereka berdebat, dia kehilangan muka ketika dia menekan kultivasinya ke level Zhao Feng dan kalah. Sekarang, mereka bisa bertarung tanpa batasan. Kekuatan hisap ilahi. Nan Gongfan melambaikan lengan bajunya dan asap putih aneh muncul yang menyapu sekelilingnya. Seketika, debu di tanah tertarik ke arah Nan Gongfan. Bahkan pembudidaya dari peringkat ke-9 harus mewaspadai langkah ini karena itu adalah seni bela diri suci. Namun, pemuda yang menghadap Nan Gongfan tidak bergerak sama sekali, seolah-olah kakinya menempel di tanah. Tidak ada gerakan sama sekali. Kekuatan Suction Godly seni bela diri suci tidak bisa menggerakkan Zhao Feng dan ini berada di bawah situasi bahwa kultivasi Nan Gongfan lebih tinggi dari Zhao Feng. Ye Linyun, Yang Qingshan dan Feng Hanyu semua tercengang. Hanya Lord Guanjun yang tenang dan meskipun kejutan melintas di matanya, dia tidak mengatakan apa-apa. Sikap tornado, jari bintang. Zhao Feng menggunakan jari bintangnya dari tingkat 6 yang digabungkan dengan sikap tornado. Seketika suara siulan yang menusuk muncul saat seberkas cahaya biru melintas di udara seperti meteor. Hati semua orang yang hadir melompat ketika mereka melihat jari itu. Apa langkah yang kuat? Ye Linyun merasa bahwa langkah ini bahkan akan mengancam para pembudidaya dari peringkat ke-9, sementara Yang Qingshan dan Feng Hanyu merasa bahwa langkah itu tidak dapat dihentikan. Hati Nan Gongfan mengepal saat dia melihat kekuatan Suction Godly-nya ditusuk oleh satu jari. Rekomendasi dikonfirmasi. Satu jari Zhao Feng mengejutkan semua orang yang menonton. Para pemuda memiliki perasaan bahwa itu tak terbendung. Yang Qingshan bahkan merasa bahwa Bei Moi telah muncul lagi. Sebuah cahaya terang bahkan melintas di mata Lord Guanjun sebelum kembali ke keadaan redup yang gelap. Jari cepat kilat Zhao Feng menembus kekuatan Suction Godly Nan Gongfan dan memaksa yang terakhir untuk mundur. Hanya dalam satu gerakan, sudah jelas siapa yang diuntungkan. Kekuatan hisap angin. Nan Gongfan segera menggunakan seni bela diri sucinya lagi untuk tidak melawan Zhao Feng secara langsung karena dia menemukan bahwa serangan Zhao Feng terlalu kuat. Jari bintang berada di tingkat ke-6, hanya satu tingkat dari atas. Ini berarti bahwa Zhao Feng telah melatih seni bela diri setengah suci ini hingga hampir mencapai level puncak. Hal yang paling menakutkan adalah Zhao Feng telah menggabungkan sikap tornado ke dalamnya dan dia membuat jari bintang lebih kuat yang memungkinkan dia untuk menang dengan sempurna dalam satu gerakan. Saya hanya menggabungkan 50-60% dari Tornado Stance ke Starfinger dan itu sudah memiliki kekuatan seperti itu. Zhao Feng sedikit terkejut. Setelah pertukaran pertama mereka, Nan Gongfan segera menggunakan Suction Force Wind untuk meningkatkan kecepatannya. Kapan orang ini menjadi begitu kuat? Dia bahkan lebih menakutkan daripada Yang Qingshan. Nan Gongfan mencoba menguji Zhao Feng. Jika gerakan itu sebelumnya adalah gerakan pembunuh Zhao Feng, maka dia akan bisa menang. Tetapi jika satu jari itu adalah serangan normal. Posisi angin mengalir, merokok langkah transparan. Keterampilan kecepatan Zhao Feng tiba-tiba berubah dan sosoknya menghilang. Tanpa suara, dia mengalir dengan angin dan dia bisa menggunakan langkah transparan merokok ke tingkat yang menakutkan. Zhao Feng bahkan mampu menggunakan angin dari skill Godly Suction Force milik Nan Gongfan untuk membantu skill kecepatannya. Nan Gongfan segera ketakutan karena dia tidak bisa melihat di mana Zhao Feng berada. Sikap tornado, jari bintang. Suara melengking muncul sekali lagi dan kekuatannya sedikit lebih tinggi dari yang sebelumnya. Rasa dingin muncul di hati Nan Gongfan saat dia segera menggunakan seni bela diri suci untuk memblokir gerakan Zhao Feng. Saat kedua gerakan itu bertabrakan, gelombang udara dikirim keluar. Nan Gongfan merasakan sakit di lengannya dan dia melihat ada lubang di lengan bajunya dan darah menetes darinya. Hanya dalam 2-3 langkah, Nan Gongfan sudah terluka dan untuk beberapa gerakan berikutnya, Zhao Feng masih melampaui dia dalam hal kecepatan dan kekuatan. Nan Gongfan sangat tertekan sehingga dia tidak bisa bernapas dengan benar dan meskipun dia mencoba yang terbaik, dia masih tidak bisa melukai Zhao Feng. Lonjakan angin kekuatan hisap. Nan Gongfan melepaskan serangan terkuatnya saat dalam situasi putus asa. Seketika, asap putih membentuk paku yang melesat ke Zhao Feng. Kekuatannya bahkan bisa mengancam para pembudidaya di peringkat ke-9. Penghalang udara perak. Zhao Feng tidak bergerak sama sekali saat cahaya perak setengah transparan muncul di sekelilingnya dan dengan dentang, itu memblokir serangan paling kuat Nan Gongfan. Penghalang udara perak bahkan tidak rusak sama sekali. Ini berarti bahwa serangan terkuat Nan Gongfan bahkan tidak bisa menembus pertahanan Zhao Feng. Pertahanan yang mengerikan. Kita tidak akan bisa memecahkannya dalam waktu singkat bahkan jika kita semua menyerang sekaligus. Yang Qingshan menatap Zhao Feng dengan tidak percaya. Kamu bisa melatih teknik dinding perak ke tingkat seperti itu. Ye Linyun sangat bersemangat. Dia harus mengakui bahwa dia memiliki harapan yang tinggi terhadap Zhao Feng dan yang terakhir melampaui apa yang dia harapkan setiap saat. Tidak buruk. Lord Guanjun yang tanpa ekspresi akhirnya membuka mulutnya dan berbicara. Pada ketinggian Lord Guanjun, dia bisa melihat bahwa Zhao Feng menggabungkan seni bela diri suci ke dalam serangannya. Tetapi seni bela diri suci ini jauh lebih sulit untuk dipahami daripada seni bela diri suci lainnya dan saat ini, seorang jenius tepat di depan matanya dapat menggabungkannya ke dalam miliknya sendiri. Bergerak. Jelas bahwa Zhao Feng menang, seluruh perdebatan bahkan tidak berlangsung 10 langkah. Nan Gongfan tampak seperti baru saja kehilangan jiwanya, kejutannya terlalu besar untuknya. Dia tidak bisa dan tidak akan percaya bahwa dia akan kalah dari seseorang dengan kultivasi, usia, dan bakat yang lebih rendah.
Tapi ini adalah kenyataan, bahkan jika dia tidak ingin mempercayainya, dia harus mempercayainya. Tidak apa-apa, bahkan Bei Moi kalah darinya dalam beberapa aspek. Yang Qingshan menghibur dengan nada rendah. Mendengar dia mengatakan ini, Nan Gongfan merasa sedikit lebih baik. Itu benar, bahkan keajaiban super seperti Bei Moi telah kalah dari Zhao Feng dalam beberapa aspek. Dalam hal ingatan, Bei Moi telah kalah. Selama perdebatan sebelumnya, Zhao Feng telah memecahkan rekor pertahanan sempurna Bei Moi. Poin pertempuran Bei Moi jauh lebih rendah daripada Zhao Feng selama gerombolan binatang buas. Akhirnya, Bei Moi bahkan menantang Zhao Feng untuk menyelesaikannya di klan dan yang terakhir telah menerimanya tanpa ragu-ragu. Betul sekali, orang ini hanya monster tapi untungnya, bakatnya tidak setinggi itu. Memikirkan sampai di sini hati Nan Gongfan terasa lebih baik lagi. Kata-kata yang Qingshan juga membuat yang lain berpikir keras. Dalam hal bakat, Zhao Feng jauh dari Bei Moi, dia bahkan tidak lebih tinggi dari Nan Gongfan, tapi dalam situasi ini, Zhao Feng masih bisa mengalahkan Bei Moi dalam beberapa aspek. Berpikir sampai di sini, Ye Lingyun dan Lord Guanjun bertukar pandang. Secercah harapan muncul di mata Lord Guanjun, tetapi segera padam. Jelas bahwa dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng bisa menggantikan Bei Moi. Memiliki latar belakang klan membuat Lord Guanjun menyadari betapa pentingnya bakat bagi para kultivator. Setelah mengalahkan Nan Gongfan, Zhao Feng sekarang mendapat tempat, yang lain bahkan berpikir bahwa dia bahkan lebih kuat dari Yang Qingshan. Mata kiri Zhao Feng menangkap perubahan ekspresi Lord Guanjun, tetapi meskipun penampilannya sangat bagus, sepertinya dia tidak bisa menggantikan keajaiban super Bei Moi. Setelah Nan Gongfan kalah, dia masih memiliki kesempatan untuk menantang seseorang. Saya memilih Feng Hanyu. Nan Gongfan lebih tenang dari yang diharapkan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Zhao Feng dan dia akan kalah lebih banyak daripada jika dia menang saat melawan Yang Qingshan, oleh karena itu dia hanya bisa menantang Feng Hanyu. Dia melampaui Feng Hanyu dalam kultivasi, bakat dan memiliki seni bela diri yang lebih baik. Segera, pertempuran muncul di lapangan. Nan Gongfan dan Feng Hanyu bertarung hingga 50 gerakan sebelum Feng Hanyu kalah, meskipun dia telah mencoba yang terbaik. Perbedaan antara keduanya terlalu besar. Oke, 3 rekomendasi itu sekarang dikonfirmasi. Feng Hanyu, jangan kecewa, saya masih berharap Anda akan menjadi penerus saya. Suara Lord Guanjun tenang. Tidak peduli apa yang telah terjadi sebelumnya, dia telah menerima kejutan kecil. Setelah mengkonfirmasi tempat mereka, Zhao Feng, Yang Qingshan dan Nan Gongfan akan memasuki ujian dalam 20 hari. Para murid pergi satu demi satu. Zhao Feng tetap di belakang. Lord Guanjun menahannya sendirian. Aula bela diri spiritual, di dalam sebuah ruangan. Hanya ada Zhao Feng dan Tuan Guanjun. Nama tuanmu adalah Suran dan saya telah lama memasuki klan bulan rusak, tetapi saya tidak dapat mencapai alam ascendet sebelum usia 30 tahun. Setelah itu, saya menjadi penanggung jawab tugas dunia fana di Provinsi Guanjun. Kota Lord Guanjun menggambarkan masa lalunya. Zhao Feng menyadari bahwa meskipun Lord Guanjun telah mencapai alam ascendet, yang merupakan jalan bela diri suci sekarang, dia masih belum bisa menjadi anggota inti klan. Lord Guanjun telah memasuki klan pada usia muda dan dia telah menciptakan perseteruan dengan pemuda berbakat. Pemuda itu telah mempermalukannya dan bahkan mengambil wanita yang dicintainya. Lord Guanjun selalu menyimpan ini di dalam hatinya dan dia berlatih lebih keras dari sebelumnya, tetapi dia masih tidak dapat mengejar pemuda itu. Sebaliknya, kesenjangan di antara mereka menjadi semakin besar. Lord Guanjun tidak mau menyerah dan dia menggunakan kekuatannya untuk menemukan orang-orang jenius di seluruh negeri. Karena saya tidak dapat memenuhi keinginan saya ini, saya harus mengandalkan para jenius generasi muda karena generasi yang lebih tua akan meninggal dan masa depan akan diisi dengan generasi muda. Jika muridku bisa mengalahkan orang itu akan memuaskan. Lord Guanjun akhirnya menceritakan keseluruhan cerita. Zhao Feng tahu bahwa pemuda yang Lord Guanjun bicarakan adalah Hai Yun Master. Mengapa guru menahan saya dan memberitahu saya ini? Zhao Feng bertanya, karena aku telah melihat terlalu banyak kejutan darimu dan kamu bisa mengalahkan Bei Moi dalam beberapa aspek. Mungkin Anda akan memiliki kesempatan 10% untuk menyelesaikannya dengan Bei Moi suatu hari nanti. Tuan Guanjun berkata sambil tersenyum. 10% kesempatan. Zhao Feng tidak berpikir begitu. Meskipun bakat Bei Moi sangat tinggi dan dia merasa sangat tertekan, dia tidak berpikir bahwa dia hanya memiliki kesempatan 10%. Jika saya tidak salah melihat teknik dinding perak Anda telah mencapai tingkat ke-8. Dalam hal penguatan tubuh, kamu lebih kuat dari Bei Moi. Jika kamu bisa mendapatkan 9 twist Golden Wall teknik setelah memasuki Broken Moon Clan, kamu akan memiliki peluang yang jauh lebih tinggi. Harapan melintas di mata Lord Guanjun. 9 teknik memutar tembok emas. Zhao Feng tidak bisa membantu, tetapi klik lidahnya, sepertinya teknik tembok emas 9 twist ini adalah evolusi terakhir dari teknik dinding perak. Teknik dinding perak sudah menjadi seni bela diri suci, seberapa kuatkah teknik tembok emas 9 putar itu? Jelas, sangat sulit untuk mendapatkan 9 twist Golden Wall teknik. Ini adalah keterampilan yang sangat terkenal dari klan bulan rusak, beberapa murid dalam bahkan tidak diizinkan untuk melatihnya. Tuan Guanjun menggelengkan kepalanya. Mendengar dia mengatakan ini, Zhao Feng tahu bahwa akan sangat sulit untuk mendapatkan keterampilan itu, tetapi dia masih membuat keputusan untuk mendapatkan keterampilan itu, apapun yang terjadi, bahkan jika itu berarti mencurinya. Tuan, bisakah saya menguji potensi saya lagi dengan bola kristal? Zhao Feng tiba-tiba bertanya. Terakhir kali, skor Zhao Feng adalah 5,5 lingkaran, yang berarti bahwa dia adalah setengah tubuh spiritual. Bakat sejati. Permintaan Zhao Feng membuat Lord Guanjun menggelengkan kepalanya. Bakat setiap orang ditentukan ketika mereka lahir, hampir tidak mungkin untuk mengubahnya nanti. Tetapi di bawah tatapan penuh harap muridnya, Lord Guanjun masih mengeluarkan bola kristal dari ruangan itu. Zhao Feng memiliki tubuh setengah spiritual terakhir kali yang sedikit mengecewakan Lord Guanjun, jadi dia tidak terlalu berharap kali ini. Bakat orang normal biasanya tubuh mortal, yang dibagi menjadi 4 tingkatan rendah, tengah, tinggi dan puncak. Tubuh setengah spiritual berarti bahwa itu telah melampaui banyak orang, tetapi itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan seorang jenius sejati. Zhao Feng mengambil bola kristal, mengambil napas dalam-dalam dan memfokuskan energi mentalnya ke dalamnya. Weng, lingkaran udara putih muncul dari dalam kristal. 1 lingkaran 1 setengah lingkaran 2 lingkaran 2 setengah lingkaran. Ketika mencapai 2 lingkaran, kecepatan progres mulai melambat. Ketika telah mencapai 2 setengah lingkaran, itu hampir berhenti, tetapi Zhao Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Terakhir kali, dia telah mengerahkan semua usahanya dan itu berhenti di sekitar 1 setengah lingkaran, di bawah situasi yang sama, sekarang ada 1 lingkaran lagi. Pah, sama seperti cahaya putih berhenti, tiba-tiba membentang lagi karena tes bakat untuk seluruh tubuh dan 2 setengah lingkaran pertama tidak termasuk mata kiri misterius. Sekarang bakat mata kiri telah dimasukkan, hasilnya telah berubah. 2 setengah lingkaran, 3 lingkaran, 3 setengah, 4 lingkaran. Lingkaran putih segera mencapai batas tubuh fana dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti.
Pada saat ini, bahkan Lord Guanjun sepenuhnya fokus. 4 lingkaran 4,5 lingkaran. Hasilnya adalah 1 lingkaran lebih banyak dari hasil sebelumnya. Terakhir kali, Zhao Feng hampir tidak berhasil mencapai lingkaran kelima dan pada saat itu, lingkaran itu tidak sepenuhnya putih, oleh karena itu dia hanya dihitung sebagai tubuh setengah spiritual. Jika sepenuhnya terbentuk pada lingkaran kelima, itu berarti dia memiliki tubuh spiritual. Sekarang, hasil Zhao Feng adalah antara tubuh spiritual tingkat rendah dan menengah. Hasil ini sebanding dengan Feng Hanyu dan Nan Gongfan. Menakjubkan, hasil Anda kali ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Situasi ini bahkan jarang terjadi di klan, sepertinya potensimu adalah salah satu dari badan yang dapat diganti yang dirumorkan. Lord Guanjun tercengang dan sangat gembira pada saat yang sama. Harapan akhirnya muncul lagi di matanya. Tuan, apa itu tubuh yang dapat diubah? Zhao Feng bertanya. Tubuh yang dapat diganti adalah jenis tubuh khusus dan ketika diuji, hasilnya tidak akan akurat. Ini bahkan cukup langka di klan dan ada contoh pemuda dengan tubuh tingkat rendah, tetapi pencapaian akhir mereka bahkan melampaui tubuh spiritual tingkat tinggi. Lord Guanjun menjelaskan. Tidak heran, Zhao Feng agak tahu apa arti tubuh yang dapat diubah, tetapi bakatnya berasal dari mata kirinya, yang berkembang dan menyempurnakan tubuhnya setiap saat. Tanpa penggabungan mata kiri, bakatku tidak akan melebihi tubuh fana tingkat menengah, bahkan mungkin tubuh fana tingkat rendah. Zhao Feng tahu batasnya. Sebelum penggabungan mata, bakatnya sangat normal. Bahkan jangan bicara tentang membandingkan dengan Nan Gongfan dan Bei Moi, itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Zhao Linlong. Mengkonfirmasi bakat sejati Zhao Feng, Lord Guanjun penuh harap dan bahagia. Tubuh yang dapat diubah berarti bahwa bakat seseorang tidak akan akurat saat diukur, jadi bakat Zhao Feng mungkin lebih tinggi dari yang diuji. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan, bakat Zhao Feng lebih tinggi dari sebelumnya, jadi hasil masa depannya hanya akan lebih besar. Uji lagi beberapa kali. Lord Guanjun berkata penuh harapan. Oke, Zhao Feng menganggukkan kepalanya saat dia berkonsentrasi dan memasukkan energi mentalnya ke dalam bola kristal sekali lagi. Tapi hasilnya tetap sama 5,5 lingkaran. 5,5 lingkaran, masih ada perbedaan yang cukup besar antara kamu dan Bei Moi. Ketika dia menguji bakatnya, itu hampir 8,5 lingkaran. Anda harus tahu bahwa 8 lingkaran berarti tubuh spiritual tingkat maksimum. Tuan Guanjun menghela nafas. 4 lingkaran pertama berarti 4 tingkatan tubuh fana. Lingkaran kelima sampai ke-8 berdiri untuk 4 tingkatan tubuh spiritual dan bakat Bei Moi mencapai 8,5. Mungkinkah ada bakat yang lebih baik daripada tubuh spiritual? Zhao Feng punya firasat bahwa ada. Betul sekali, Bei Moi hanya setengah langkah dari badan spiritual bumi dan langit yang legendaris. Tuan Guanjun menarik napas dalam-dalam. Tubuh spiritual bumi dan tubuh spiritual langit. Pikiran Zhao Feng bergetar, sepertinya perasaannya benar. Satu-satunya masalah adalah badan spiritual bumi dan langit sudah lama tidak terlihat. Setidaknya dalam 100 tahun terakhir, itu belum muncul di Cloud Country. Bei Moi hanya selangkah lagi dari tubuh spiritual bumi, jadi kamu harus tahu potensinya sangat tinggi. Lord Guanjun menghela nafas saat ekspresinya berubah sedih lagi, tetapi saat pandangannya mendarat di Zhao Feng, secercah harapan muncul lagi. Bagaimanapun, yang terakhir memiliki tubuh yang dapat diubah di mana kelangkaannya dapat dibandingkan dengan tubuh spiritual bumi. Masih ada 20 hari lagi menuju ujian masuk. Dalam periode ini, Anda dapat bertanya kepada saya apapun yang Anda inginkan. Tuan Guanjun memberitahu Zhao Feng. Zhao Feng tahu bahwa Lord Guanjun telah menaruh semua harapannya padanya sekarang dan dia akan memenuhi kebutuhannya sepenuhnya. Reaksi pertamanya adalah meminta lebih banyak seni bela diri suci, tetapi Lord Guanjun mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik adalah hanya berlatih dalam 1 atau 2 seni bela diri suci sebelum alam naik. Zhao Feng saat ini sedang melatih teknik dinding perak dan mencoba untuk mendapatkan pencerahan dari 4 posisi angin, yang pastinya merupakan seni bela diri suci. Jika dia memilih seni bela diri suci lainnya, ini akan menghabiskan banyak waktu dan fokusnya. Jika Anda dapat melatih teknik dinding perak ke tingkat ke-10 dan memasuki alam ascendet hanya dengan tubuh Anda akan memiliki lebih banyak pilihan seni bela diri suci di klan dibandingkan dengan stok terbatas di Istana Guanjun. Tuan Guanjun berkata sambil tersenyum. Seni bela diri suci Istana Guanjun tidak ada bandingannya dengan yang berasal dari klan. Memilih terlalu dini akan membatasi masa depan Zhao Feng dan yang terakhir setuju dengan apa yang dia katakan. Dia memilih teknik dinding perak karena dia menginginkan fondasi yang kuat dan kokoh dan pada kenyataannya, dia benar. Tuan, apa itu alam kultivasi? Zhao Feng bertanya. Di klan, alamnya adalah 9 peringkat alam konsolidasi, 7 langit dari alam naik, dan 3 surga dari alam roh sejati. Lord Guanjun memberitahunya peringkat kultivasi. Alam konsolidasi, alam naik, alam roh sejati. Konsolidasi Realm juga dikenal sebagai jalan bela diri dan tujuan dari alam ini adalah untuk memberikan landasan yang kuat untuk nanti. Ascended Realm terbagi menjadi 7 langit dan dikenal sebagai jalur bela diri suci di mata manusia. Alam roh sejati terbagi menjadi 3 langit dan Haiyun Master adalah kultivator peringkat ini. Sebelum mereka pergi, Lord Guanjun menyerahkan bola kristal itu kepada Zhao Feng. Ketika Anda memiliki waktu luang, pergilah dan uji bakat Anda lebih banyak karena bakat tubuh yang dapat berubah tidak selalu sama. Tuan Guanjun berkata dengan penuh harap. Jelas bahwa dia berharap bakat Zhao Feng akan lebih tinggi lagi. Zhao Feng mengambil bola kristal dan kembali ke halamannya. Menutup pintu, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan sekali lagi, dia menuangkan energi mentalnya ke dalam kristal. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran. Pah. Di bawah dentuman mata kirinya, lingkaran memanjang menjadi 5,5. Tepat pada saat ini, cahaya biru samar muncul di bola mata kiri Zhao Feng. Saat dia sedang menguji, dia sepenuhnya menekan mata kirinya. Weng, bola kristal menjadi lebih terang dan lebih cerah karena semakin banyak lingkaran muncul. 5,5, 6, 6,5, 7 lingkaran. Lingkaran baru mulai melambat ketika sudah mencapai 7,5, tetapi hasil akhirnya masih mencapai 8,5. 8,5 lingkaran muncul samar-samar. Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng telah mencapai kekuatan maksimumnya. Bakat mata kiri ini gila. Zhao Feng terkejut. Bakatnya sama dengan Bei Moi ketika dia mencoba yang terbaik. Zhao Feng memiliki firasat bahwa mata kirinya memiliki potensi dan kekuatan tak terbatas yang mungkin muncul seiring dengan kebangkitan kultivasinya. Masih ada 20 hari tersisa sampai tes masuk dan Zhao Feng fokus terutama pada teknik dinding peraknya untuk menciptakan fondasi yang lebih baik. 3 hari kemudian, Zhao Feng memutuskan untuk menggunakan bubuk penguat tubuh emas. Bedak ini sangat kacau dan dominan dan diberi gelar bedak penguat tubuh tingkat raja. Menurut persyaratannya, Zhao Feng menuangkan bubuk itu ke dalam bak berisi air panas mendidih. Saat dia berendam dalam cairan ini, Zhao Feng merasakan tulangnya retak dan patah, perasaan itu bahkan lebih buruk daripada kematian. Tidak heran dikatakan bahwa setengah dari pembudidaya peringkat ke-8 yang menggunakan ini akan lumpuh, tapi untungnya Zhao Feng terlatih dalam teknik dinding perak dan dia mampu mengendalikan energi ini. Pah. Di bawah mata kirinya yang berdenyut, Zhao Feng mampu menyerap semua cairan, tetapi pada saat yang sama, rasa sakitnya semakin parah.
Selama 3 hari 3 malam penuh, Zhao Feng menyerap energi dari bubuk penguat tubuh emas dan untuk hari-hari setelahnya, dia harus menyerap energi yang tersisa dan mengasah tubuhnya. Setelah menggunakan bubuk penguatan tubuh emas, teknik dinding peraknya meningkat pesat. Jika saya dapat memiliki tas lain ini, saya akan dapat mencapai puncak tingkat ke-8 teknik dinding perak. Zhao Feng berpikir, dia memutuskan untuk mencari Lord Guanjun untuk membantunya dalam masalah ini dan saat ini, hanya ada 10 hari tersisa sampai ujian masuk klan. Gunung Langit Bulan, Zhao Feng segera menuju ke tempat Tuan Guanjun. Secara kebetulan, dia menerima kabar dari para pelayannya bahwa Lord Guanjun ingin bertemu dengannya. Spiritual Martial Hall, di dalam ruang buku. Bagaimana pengujiannya selama beberapa hari terakhir? Harapan meningkat di mata Lord Guanjun. Dia melihat potensi Zhao Feng sebagai tubuh yang dapat diubah, sehingga bakatnya selalu tidak stabil. Yang terendah adalah tubuh setengah spiritual dan yang tertinggi adalah tubuh spiritual tingkat menengah. Zhao Feng menyembunyikan kebenaran. Tubuh spiritual tingkat menengah. Itu rata-rata di klan. Lord Guanjun tidak dipenuhi dengan kegembiraan atau kekecewaan, karena bakat dari tubuh yang dapat berubah itu unik dan bisa jauh lebih kuat daripada yang ditunjukkannya. Setelah mengetahui jawabannya, Lord Guanjun berulang kali mengatakan kepada Zhao Feng untuk menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki tubuh yang dapat berubah, sehingga situasi dengan Bei Moi tidak akan terjadi lagi. Masih ada 10 hari lagi sampai ujian masuk dan alasan mengapa Tuan Guanjun memanggil Zhao Feng adalah karena 2 alasan. Pertama, dia ingin memberikan petunjuk kepada Zhao Feng dan yang terakhir segera menunjukkan keahliannya seperti teknik dinding perak, jari bintang, langkah transparan merokok dan feri terapung ringan untuk dilihatnya. Saat tampil, dia akan menggabungkan 4 posisi anginnya ke dalamnya. Lord Guanjun menganggukkan kepalanya dan dia memberikan beberapa saran di mana dia bisa meningkatkan. Adapun kinerja Zhao Feng, dia bahkan lebih puas dibandingkan dengan Bei Moi. Zhao Feng telah melatih setiap keterampilan ke tingkat tinggi dan mereka bahkan lebih kuat ketika digabungkan dengan 4 posisi angin, bahkan Lord Guanjun tidak dapat menemukan kelemahan besar. Baik sekali, 4 posisi angin Anda tidak hanya menjadi seni bela diri suci biasa. Lord Guanjun menganggukkan kepalanya sebagai pujian. Bukan seni bela diri suci biasa. Zhao Feng sedikit penasaran dengan apa yang dia maksud. Lord Guanjun menjelaskan di dunia fana, ada seni bela diri inti, rendah, menengah, tinggi, tetapi ini bahkan tidak diklasifikasikan sebagai seni bela diri di mata klan. Di mata mereka, hanya seni bela diri suci yang merupakan keterampilan dan tingkat terendah disebut tingkat mortal. Di atas itu adalah tingkat spiritual, lalu tingkat bumi dan kemudian tingkat langit. Di dunia klan, seni bela diri suci hanya tingkat mortal dan itu adalah peringkat terendah. Di tengah keterampilan ini, keterampilan peringkat bumi dan langit semuanya telah hilang. Mengetahui semua ini membuat Zhao Feng menyadari betapa sedikit yang dia ketahui. Masih ada 10 hari sampai ujian dan aku perlu mengajarimu cara bertahan hidup. Tuan Guanjun berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah alasan kedua dia memanggilnya ke sini. Zhao Feng segera memperhatikan. Bagaimanapun, Lord Guanjun telah tinggal di klan untuk sementara waktu dan dia tahu situasi di klan. Setelah memasuki klan, tujuan Anda adalah menjadi murid dalam karena murid luar tidak mendapat perhatian dari klan. Terkadang, klan bahkan tidak peduli jika beberapa murid luar mati. Mendengar ini hati Zhao Feng menjadi dingin. Haiyun Master tidak akan bisa menyentuhmu dengan mudah jika kamu menjadi murid batiniah. Mata Tuan Guanjun berbinar. Tujuan pertama murid batin. Zhao Feng menempa ini ke dalam hatinya. Jelas, Anda tidak dapat tampil terlalu baik atau Haiyun Master akan mencoba menekan Anda. Oleh karena itu, tujuan kedua Anda adalah mendapatkan perlindungan dari orang yang lebih tua. Pada saat itu, Haiyun Master harus berpikir 2 kali sebelum mencoba menyakitimu. Senyum muncul di bibir Lord Guanjun. Tujuan kedua temukan latar belakang yang kuat. Zhao Feng tahu 2 tujuannya sekarang. Setelah menanyakan sisa pertanyaannya, Lord Guanjun memutuskan untuk memberi Zhao Feng beberapa sumber daya tambahan. Terakhir kali, di gerombolan binatang buas, 100 poin telah dikurangi dari skormu. Saya akan memberi Anda 300 poin untuk menutupi mereka. Tuan Guanjun berkata sambil tersenyum. 300 poin pertempuran dapat memungkinkan Zhao Feng melakukan banyak hal. Poin pertempuran ini dapat ditukar dengan pil, obat-obatan, dan bahkan sekantong bubuk penguat tubuh emas. Zhao Feng segera berterima kasih kepada Lord Guanjun, lalu dia menuju ke aula perbendaharaan untuk mendapatkan sumber daya penguatan tubuh. Dia menyadari bahwa tidak ada lagi bubuk penguat tubuh emas yang tersisa, dan tas yang diambil terakhir kali adalah paket terakhir. Tak berdaya, dia harus menukar poinnya dengan beberapa sumber daya kelas bawah yang mirip dengan teknik penguatan tubuh emas. Kali ini hampir semua item penguatan tubuh telah dibersihkan di aula perbendaharaan. Setelah kembali ke kamarnya, Zhao Feng pergi ke meditasi terpencil dan fokus pada teknik dinding perak. 7 hari kemudian, teknik dinding peraknya telah mencapai tahap akhir dari tingkat ke-8. Pada saat ini, tubuhnya telah mencapai tingkat yang menakutkan, dia bisa menghadapi pembudidaya dari peringkat ke-9 hanya dengan tubuhnya saja. Kekuatanku seharusnya sama dengan Bei Moi sebelum dia pergi. Zhao Feng berpikir, dia yakin bahwa hampir tidak ada lawannya di kota provinsi Guanjun. Hanya ada 3 hari sampai ujian masuk klan. Lord Guanjun akhirnya memanggil ketiga muridnya Zhao Feng, Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Zhao Feng memindai Nan Gongfan dan Yang Qingshan dan menemukan bahwa keduanya tidak meningkat dalam hal kultivasi, tetapi aura yang mereka keluarkan sekarang jauh lebih kuat. Tuan, apakah kita akan pergi sekarang? Nan Gongfan bertanya, terkejut. Ya, Lord Guanjun segera menjelaskan Gunung Bulan Langit beberapa ribu mil jauhnya dari sini dan kita tidak punya banyak waktu luang. Mendengar ini hati para murid bergetar. Pada hari itu, keempatnya segera menggunakan keterampilan kecepatan mereka dan keluar dari istana Guanjun. Dengan kecepatan mereka, mereka bisa berlari hingga 2000 mil dalam 1 hari, yang bahkan lebih cepat dari seekor kuda. Semalam, keempatnya mencapai sebuah gunung. Teng, teng, teng. Keempatnya melayang di udara, mencapai 20 meter dengan setiap lompatan. Di sini, Lord Guanjun berhenti dan melihat ke gunung yang tertutup kabut. Di bawah sinar bulan, cahaya dingin samar memancar dari gunung memberikan tekanan samar. Ini adalah Gunung Bulan Langit. Zhao Feng dan 2 lainnya melihatnya juga dan mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Daerah di dekat gunung itu dipenuhi dengan jurang dan tebing yang beberapa di antaranya panjangnya bermil-mil. Seorang pembudidaya dari peringkat ke-9 jelas tidak bisa menyeberangi jurang ini, bahkan mereka dari alam ascendet harus berhati-hati saat menyeberang. Itu pintu masuknya. Lord Guanjun mengambil alih ketiga muridnya. Setelah berlari sejauh puluhan mil, sebuah jalan berbentuk U muncul yang menghubungkan ke arah Gunung Bulan Langit dan di pintu masuk jalan setapak, ada sekitar 100 orang. Kebanyakan dari mereka adalah pemuda di bawah usia 18 tahun yang memiliki bakat sangat tinggi dan mereka sedang menunggu untuk masuk. Tuan Guanjun, Anda juga datang. Seorang lelaki tua berambut pelangi memberi isyarat kepada mereka. Di belakang lelaki tua itu ada 3 pemuda, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kedua pria itu sama-sama berada di peringkat ke-7 dan gadis yang berusia 14-15 tahun, berada di peringkat ke-8. Haha, Tuan Changti, lama tidak bertemu, jawab Tuan Guanjun.
Pria tua berambut pelangi ini adalah Lord Changti, penguasa kota provinsi Beling di dekatnya dan memegang posisi yang sama dengan Lord Guanjun. Kedua tuan keduanya memeriksa para pemuda yang berdiri di belakang satu sama lain. Ini cucuku, Liu Yuer. Lord Changti memperkenalkan gadis di belakangnya. Liu Yuer berusia sekitar 14-15 tahun, tetapi dia berada di peringkat ke-8 yang berarti dia cukup berbakat, dan dia mengalahkan Nan Gongfan dan Yang Qingshan ketika mereka seusianya. Di pintu masuk, ada 100 pemuda yang sebagian besar berada di peringkat ke-7 lebih tinggi. Bahkan jika mereka berada di bawah peringkat 7, mereka masih muda, sekitar 12-13. Melihat para pemuda yang berusia 12-13 tahun dan telah mencapai peringkat ke-6, Zhao Feng hanya bisa menghela nafas. Ketika dia kembali ke desa daun hijau, dia seperti katak di dalam sumur. Para pemuda ini telah melewati banyak ujian dan tantangan dan mereka akhirnya direkomendasikan ke klan bulan rusak. Beberapa berasal dari kota provinsi seperti Zhao Feng dan kawan-kawan, sementara yang lain berasal dari keluarga besar. Ada juga sejumlah kecil yang berasal dari garis kerajaan negara awan. Lihat, itu putri dari negeri awan, Yun Xiangmeng. Beberapa pemuda berkata dengan nada rendah. Mengikuti penglihatan mereka, Zhao Feng melihat seorang gadis berusia sekitar 15-16 tahun dengan aura yang sangat mulia. Kultivasinya telah mencapai puncak peringkat 8 juga, sama seperti Yang Qingshan dan Nan Gongfan. Selain dia, masih ada beberapa jenius tingkat atas tetapi tidak satu pun dari mereka yang sebanding dengan Bei Moi. Ada seseorang dari peringkat ke-9, tetapi dia telah mencapai usia 17-18 tahun, jauh lebih tua dari Bei Moi. Tuan Guanjun, siapa di antara mereka yang Bei Moi? Lord Changti memandang dengan menarik ke arah ketiganya. Mendengar nama Bei Moi dinaikkan, ekspresi Lord Guanjun sangat jelek tapi dia tidak menjelaskan apa yang terjadi pada Bei Moi saat dia memperkenalkan ketiganya. Lord Changti dapat melihat bahwa dari ketiganya Zhao Feng adalah pemimpinnya. Cucu perempuannya Liu Yuer menatap Zhao Feng dengan menarik, tetapi Zhao Feng hanya dengan santai mengamati mereka, lalu dia tidak melihat mereka lagi. Sikapnya membuat alis Liu Yuer sedikit berkedut. 105.